dulu Nisa ya. Nanti Nisa lanjutkan. Boleh, Pak. Baik. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ledalero, saya sedang di Ledalero di Maumere. Pada sore hari ini kita akan mengkaji dua tokoh sekaligus. Nah, ini pertama kali saya ingin minta maaf, kami dari panitia ingin minta maaf karena dua tokoh besar dibicarakan dalam satu pertemuan. Ini sebenarnya kesalahan teknis dari saya sebenarnya kesalahannya. Karena ketika sudah selesai desainnya dan flyer semuanya sudah, jadwal menghubungi pembicara juga sudah, ternyata Pak Jalal belum masuk, ketinggalan. Dan karena itu kemudian Pak Jalal kita masukkan bersama Cak Nur saja, karena Cak Nur kan bisa kita bicarakan nanti dengan ahlinya Aan Rukmana, dan Cak Nur sudah kita bicarakan selama 1 semester di pertemuan yang lalu. Jadi nanti kita dengan Dr. Aan kita akan review apa yang menjadi pikiran paling penting dari Cak Nur. Nah, pada Pak Jalal ini ada hal yang unik kalau dia ditaruh dengan pada Pak Jalal ada hal yang unik kalau dia ditaruh bersama Cak Nur, karena sebenarnya Pak Jalal itu kalau kita lihat sejarah pemikirannya, mulai dari anti, katakan saja begitu tanda petik, terhadap Cak Nur, kritik keras sekali terhadap Cak Nur sebagai sekuler lah, sebagai bukan masa depan dari gerakan Islam, sampai kepada pandangannya sangat dekat, dan bahkan dalam banyak hal tanda petik lagi melampaui Cak Nur. Nanti kita akan lihat soal itu. Tapi Pak Jalal banyak sekali berubah dan juga berkembang setelah mendapatkan banyak ruang untuk mengembangkan pemikirannya di Yayasan Paramadina pada tahun 90-an. Oke, seperti kemarin juga saya hari ini minta maaf karena nggak bisa jadi moderator karena masalah jaringan di sini yang tidak terlalu baik, selalu on off. Jadi nanti moderator akan dipimpin oleh Nisa. Silakan Nisa. Baik, terima kasih Pak Budi atas pengantar di kuliah Kader Pemikir Islam Indonesia angkatan kedua pada sore hari ini. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan Rahayu. Selamat datang saya ucapkan kepada dua narasumber kita yang sudah hadir di tengah-tengah seminar pada sore hari ini. Tentunya ada Bapak Dr. Subhi Ibrahim. Selamat sore, Pak. Ya, selamat sore, Mbak Anissa. Selamat sore, Pak. Dan juga ada Bapak Dr. Aan Rukmana. Selamat sore, Pak. Ya, Mbak Anissa. Selamat sore. Selamat sore. Dan keduanya adalah dosen Universitas Paramadina yang tentunya pada program Kader Pemikir Islam Indonesia ini ikut menginisiasi atau selaku penyelenggara juga di program Kader Pemikir Islam Indonesia angkatan kedua ini bersama Lembaga Studi Agama dan Filsafat. Dan pada sore hari ini kita melanjutkan kelas-kelas Kader Pemikir Islam Indonesia angkatan kedua yang sudah berlangsung selama mungkin kurang lebih 1 bulan ya, karena kita memasuki di bulan Oktober, kurang lebih sudah 4 kali pertemuan. Dan pada sore hari ini tentunya kita melanjutkan kembali tentang pemikir Islam Indonesia juga yang kemarin di 1 semester di KPII pertama sudah kita bahas, yaitu tentunya sang maestro pemikir Islam Indonesia kita ya, Cak Nur Nurkolis Majid. Dan pada sore hari ini kita akan membicarakan topik yang tadi sudah diprolog oleh Bapak Budi terkait sebenarnya berbicara tentang dua tokoh ini adalah dua-duanya adalah seorang pemikir Islam yang besar gitu, dengan banyak pemikiran-pemikiran dan tentunya banyak buku-buku yang bisa kita bicarakan pada pertemuan sore hari ini. Tetapi saya yakin pada sore hari ini di dua narasumber kita pasti bisa menyampaikan sesuai dengan porsinya masing-masing untuk bisa menyampaikan pemikiran Islam Nurkolis Majid dan Jalaluddin Rahmat. Sebelumnya saya persilahkan terlebih dahulu untuk
Bapak Subhi Ibrahim untuk bisa menyampaikan materinya terlebih dahulu ya Pak. Silakan Pak Subhi, saya beri waktu kurang lebih 30 menit. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Nisa atas pengantarnya. Mas Budi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, rekan-rekan sekalian, alhamdulillah pada sore hari ini kita lanjut ke dua tokoh besar ya. Sebenarnya tadi saya berharap dari Cak Nur terlebih dahulu karena lebih senior dibandingkan dengan Pak Jalal ya, Jalaluddin Rahmat. Tapi nggak apa-apa, saya akan memaparkan beberapa catatan penting dari pemikiran seorang tokoh ensiklopedis mungkin ya, atau tokoh yang memang memiliki wajah yang cukup beragam ya, mulai dari keilmuan, dari pandangan keagamaannya juga gitu ya. Baik, saya memberi pengantar untuk diskusi ini dari Islam alternatif sampai Islam. Saya ingin cerita terlebih dahulu bagaimana persentuhan saya dengan pemikiran Jalaluddin Rahmat. Mungkin saya akan menyebut beliau dengan panggilan Kang Jalal ya. Nah, ini menarik karena di para pemikir Indonesia ini memiliki kekhasan-kekhasan dalam panggilan. Kiai Haji Abdurrahman Wahid kita panggil Gus Dur, Nurholis Majid kita panggil Cak Nur gitu ya. Nah, Jalaluddin Rahmat juga ada panggilan khasnya ya. Jadi Kang Jalal begitu. Saya akan manggil beliau dengan sebutan Kang Jalal. Sebenarnya ada nama penanya ya, Fikri Yatir ya dalam satu beberapa kumpulan tulisannya itu. Tapi saya akan manggil tokoh kita pada sore hari ini dengan Kang Jalal. Baik, ketika pertama kali kuliah saya mendapatkan beberapa buletin. Nama buletin itu namanya Tanwir ya. Saya mendapatkan buletin itu dari seorang aktivis IMM, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Ciputat ya tahun 96 itu. Saya secara rutin baca Tanwir itu dan katanya itu berasal dari jamaah Masjid Al-Munawwaroh di Bandung, dan saya sangat terkesan sekali dengan tulisan-tulisan yang ada di buletin At-Tanwir itu. Dan tulisan-tulisan itu adalah tulisan dari Kang Jalal. Itu tahun 96. Jadi persentuhan saya dengan pemikiran Kang Jalal mungkin lebih terlambat dibandingkan dengan pemikiran Cak Nur ya. Jadi ketika SMA saya sudah mengenal pemikiran Cak Nur dari beberapa bukunya, terutama buku Jalan-Jalan Menuju Tuhan kalau nggak salah itu tahun 94-95 saya memiliki buku itu. Jadi mungkin sebenarnya lebih mengenal Cak Nur daripada Kang Jalal. Tetapi kemudian setelah saya mengenal tulisan-tulisan beliau yang sangat hidup ya. Jadi Kang Jalal itu tokoh yang tulisannya itu sefasih lidahnya. Jadi antara tulisan dengan penjelasan langsung secara lisannya itu sama-sama hidup. Jadi kalau kita baca tulisan-tulisan Kang Jalal itu seolah kita berhadapan langsung dengan Kang Jalal. Nah, artikulasi komunikasi ini ternyata memang memiliki latar ya, ternyata beliau adalah seorang ahli komunikasi dan juga seorang ahli retorika yang mumpuni ya. Nah, itu mungkin yang melatari mengapa beliau mampu mengartikulasikan pikiran-pikirannya secara hidup ya, secara persuasif, sehingga kemudian banyak sekali tokoh-tokoh dan juga mungkin juga kawan-kawan saya yang terpengaruh ya, yang terpengaruh, yang banyak terinspirasi lah ya pemikiran-pemikiran progresifnya dari tokoh yang kita bahas pada sore hari ini. Baik, jadi beliau wafat 2021 ya di Bandung karena COVID ya.
Berarti umur beliau 74 ya, tahun 2001. Jadi ketika kita bicara tentang tokoh satu ini, tentang Kang Jalal, apa saja yang teringat ya? Yang pertama, kalau tokoh kita ini, yang pertama memang beliau dikenal sebagai seorang dai ya. Dalam salah satu tulisannya, dalam salah satu bukunya, karyanya, judulnya apa itu? Coba saya lihat tentang sufi ya, tentang tasawuf itu. Beliau dikritik oleh siapa? Oleh Pak Cip ya. Pak Cip itu Sucipto Wirosarjono ya, Mas Budi ya, kalau nggak salah nama lengkapnya. Jadi beliau adalah seorang ya, Sucipto Wirosarjono ya. Itu tokoh Ijmi. Jadi tulisan buku karya Kang Jalal dibedah di Ijmi, dan kemudian di situ Pak Cip mengkritik pikiran Kang Jalal. Menurut Pak Cip, ini mah bukan tulisan seorang intelektual, ini hanya tulisan seorang dai katanya gitu. Jadi memang kalau kita lihat dari berbagai buku karyanya yang sangat banyak itu sebagian banyak merupakan transkrip dari ceramah-ceramah beliau ya, baik tadi di kalangan di Masjid Salman atau di Masjid Al-Munawwarah dan berbagai forum gitu ya. Dan ini sebenarnya khas dari pemikir Iran ya. Kalau kita lihat dari pemikiran misalnya Mutahari atau Syariati, itu buku-bukunya juga sama, merupakan satu merupakan transkrip dari pidato-pidato gitu ya. Jadi yang pertama memang beliau ini seorang dai. Kemudian yang teringat dari seorang Kang Jalal itu adalah latar belakangnya ya. Jadi beliau selalu mengatakan bahwa beliau berasal dari kultur NU, lalu kemudian ternyata mampir menjadi aktivis Persis Muhammadiyah ya, yang sampai kemudian diceritakan sangat kontroversial ketika dia mendakwahkan kemuhammadiyahannya di kampung NU-nya begitu ya. Yang kemudian berkembang menjadi tokoh Syiah ya, tokoh Syiah di Indonesia. Meskipun karena proyek utamanya itu kan sebenarnya kata Kang Jalal adalah membangun jembatan, karena itu dia sering menyebut dirinya itu dia paling Sunni di kalangan Syi'i dan dia paling Syi'i di kalangan Sunni. Jadi sering ada istilah susi, jadi Sunni Syiah atau sisu gitu ya. Tetapi memang kemudian secara lugas ya, akhir kemudian beliau memang seorang tokoh Syiah, dan karirnya nanti di akhir hayatnya itu adalah salah satunya adalah sebagai seorang anggota DPR RI ya, dari fraksi PDIP. Next. Nah ini beberapa buku karyanya sangat banyak sekali ya, dan karya beliau ini ada di di beberapa bidang keilmuan. Kang Jalal sering bercerita begini ya. Jadi dia sering disinggung oleh sahabat saya Kiai Abdul Muhsin Ghazali ya. Jadi dikatakan oleh Mas Muksid bahwa Kang Jalal ini adalah orang yang menginvasi gitu ya, menginvasi ilmu kita katanya, Islamic Studies, karena beliau sesungguhnya adalah seorang ahli komunikasi. Jadi ahli komunikasi yang banyak bicara tentang ilmu-ilmu keislaman gitu ya. Karena itu dia menyebutnya sebagai invasi gitu. Nah, ya mungkin itu salah satunya yang melatari kenapa beliau nanti ya mengambil Islamic Studies di UIN Alauddin Makassar ya, menulis tentang tentang kritik historis konsep sahabat Nabi. Jadi dia melanjutkan pikiran-pikiran dari
melanjutkan proyek kritik hadis ya yang sudah dimulai kalau di Indonesia salah satunya oleh seorang dosen di UIN Jakarta ya, Profesor Fuad Jabali. Nah, jadi rentang karyanya itu ada di ilmu komunikasi, lalu kemudian juga pendidikan, lalu psikologi dan keislaman. Ini buku-bukunya, nanti teman-teman, rekan-rekan, kawan-kawan bisa mengecek ya buku-bukunya, dan sebagian banyak bukunya itu kalau dipresentasikan memang buku tentang keislaman itu lebih banyak daripada karya-karya beliau dalam bidang ilmu komunikasi sekalipun. Baik, next. Nah, di sini saya mencoba untuk membuat sketsa intelektual. Yang pertama, bagaimana cara berpikir Kang Jalal ini? Cara berpikir Kang Jalal ini adalah yang pertama adalah dia selalu menggunakan pendekatan rasional spiritual ya. Jadi mencoba untuk mempertemukan pendekatan rasional, karena itu kita sering menemukan ya Kang Jalal mengutip tokoh-tokoh Barat ya, filosof, kemudian juga kerangka-kerangka berpikir Barat gitu ya. Bahkan ketika bicara tentang tasawuf sekalipun ya, karena dia mencoba untuk menjelaskan secara rasional apa sih sebenarnya konsep-konsep dasar dari Islam itu. Lalu kemudian yang kedua spiritual. Jadi Kang Jalal selalu tidak bisa lepas dari pendekatan sufistik, ya, dari pendekatan tasawuf di dalam mengungkapkan pandangan-pandangannya. Dan bahkan dakwah beliau itu kalau mau dikatakan pendekatannya adalah pendekatan sufistik. Ya. Kemudian yang kedua, metode berpikir Kang Jalal itu adalah kritik historis. Jadi mungkin inilah yang membuat banyak orang tertarik ya, karena Kang Jalal memberikan perspektif yang berbeda tentang sirah nabawi. Bagaimana misalnya Kang Jalal memperkenalkan Abu Dzar yang dikenal sebagai sosialis Muslim pertama ya dalam sejarah gitu ya. Lalu kemudian juga kritik terhadap konsep sahabat ya, misalnya sahabat itu ternyata sahabat itu kalau dalam ulumul hadis itu kan dikatakan sahabat itu kulluhum udul gitu ya. Semuanya itu secara moral oke gitu. Tapi Kang Jalal kemudian menemukan menemukan pandangan-pandangan misalnya bahkan beberapa orang sahabat sekalipun itu masuk Islam itu bukan karena soal bahwa ada ketertarikan terhadap ajaran Islam, malahan ada yang karena faktor perut gitu ya. Nah, ini menarik ya temuan-temuan kritik historis terhadap konsep-konsep yang sudah mapan di kalangan Muslim ini, Muslim Sunni di Indonesia. Kemudian yang ketiga eklektis ya, jadi beliau mencoba untuk meramu ya. Nah ini salah satu mungkin juga kekhasan dari kalau kita baca ya, misalnya pemikiran dari Mutahari yang kemudian menjadi nama dari yayasan yang beliau dirikan, itu kan selalu dalam membicarakan suatu tema atau diskurs ya, wacana itu selalu kadang-kadang tiba-tiba kita menemukan ayat Quran, tiba-tiba kita menemukan Nietzsche gitu ya. Jadi beliau mencoba untuk meramu berbagai pemikiran yang beliau anggap itu akan memberikan pencerahan ya bagi umat Islam. Nah, saya pikir 3 itu catatan dari metode berpikirnya. Nah, bagaimana perkembangan pemikiran dari seorang Kang Jalal ini? Nah, saya mengutip 3 fase pemikiran Kang Jalal ini dari Kang Yudi Latif ya. Nah, ini dari Yudi Latif. Jadi fase pemikiran Kang Jalal itu dapat dipetakan menjadi 3 lah ya. Ya, pertama dia sebagai seorang Islamis, kemudian seorang pluralis dan seorang nasionalis. Nah, mengapa terjadi pergeseran-pergeseran seperti itu? Minimal ada tiga hal yang bisa kita soroti ya. Yang pertama,
pergeseran pemikiran itu perubahan paradigma berpikir gitu ya. Itu terjadi karena yang pertama adanya structure political opportunity. Jadi ya semacam relasi kuasa lah, relasi kuasa negara dengan warga negara begitu ya. Jadi pemikiran Kang Jalal ini kan tidak ya seperti juga pemikir-pemikir lain ya, bukan merupakan pemikiran yang muncul dari ruang kosong, tetapi merupakan suatu dialektika ya, dengan situasi, terutama situasi politis, ya, situasi politik ketika pemikiran itu dilahirkan. Seperti nanti juga kita dengar nanti pemikiran dari siapa? Dari Cak Nur ya. Jadi kita lihat misalnya pemikiran Kang Jalal itu muncul pertama kali kan di era Orde Baru ya. Era Orde Baru kita tahu dengan di masa itu negara begitu represi ya terhadap kelompok-kelompok yang berseberangan dengan dengan pandangan ya, dengan pandangan dan kebijakan negara begitu ya. Negara begitu represi terhadap kelompok kanan dan kelompok kiri sekaligus ya, yang mencoba untuk memberikan pandangan-pandangan alternatif dari apa yang sudah ditentukan, katakanlah sudah digariskan oleh pemerintah Orde Baru saat itu. Dan setiap represi itu selalu melahirkan perlawanan-perlawanan. Ya, jadi selalu melahirkan perlawanan-perlawanan, dan tugas intelektual disitulah sebenarnya tertantangnya ya. Jadi di satu sisi represi itu melahirkan horor gitu ya, tapi di sisi lain ternyata represi itu melahirkan suatu kreativitas ya, termasuk kreativitas intelektual. Dan ketika itu kelompok-kelompok misalnya kelompok-kelompok agama ya, aktivis Islam itu mencoba untuk membangun suatu pandangan ideologis yang mendorong perubahan. Karena itulah maka pada tahun-tahun itu ya, tahun 80-an itu, terutama pasca revolusi Islam Iran, banjirlah buku-buku yang pertama yang masuk ke Indonesia itu kan buku-bukunya Ali Syariati. Dulu buku-buku Ali Syariati itu tidak dicap Syiah ya. Jadi kelompok-kelompok Islamis itu sangat ini sekali. Sangat sangat bergairah sekali gitu ya untuk membaca bukunya Ali Syariati, bukunya Said Qutb dan seterusnya gitu ya. Karena memang dibutuhkan sebagai bahan bakar pemikiran, bahan bakar intelektual untuk membangun mendorong perubahan untuk melawan represi dari pemerintah saat itu. Oleh karena itulah kemudian Kang Jalal terlihat sangat Islami sekali ya. Jadi Kang Jalal bahkan diceritakan itu terlibat dalam misalnya demo-demo ya, demo-demo pelarangan jilbab ya waktu itu gitu ya. Jadi pandangan Kang Jalal di awal itu sangat Islamis karena memang situasinya memang menuntut beliau untuk membangun suatu katakanlah kerangka ideologis ya yang memang berdasarkan Islam untuk melakukan perubahan-perubahan. Ketika angin politis itu berubah, maka kemudian ternyata di era reformasi ya, represi itu bukan ternyata tidak berasal dari negara. Ketika era reformasi, represi itu ternyata ada juga dari masyarakat ya, kelompok-kelompok garis keras, kelompok-kelompok fanatik ya, itu banyak sekali melakukan persekusi. Nah inilah yang kemudian dan bahkan terhadap kelompok pengajiannya Kang Jalal gitu, bahkan beliau banyak dikoyok-koyok lah gitu ya di Bandung, dilarang di sana sini untuk khutbah begitu ya. Lalu kemudian akhirnya bertemulah dengan komunitas para Madinah, lalu kemudian terjadilah kemudian pergeseran. Jadi yang tadinya Islamis lalu bergeser menjadi seorang pluralis. Jadi ada latar politis ya, struktur
structure political opportunity di dalam pergeseran pemikiran Kang Jalal. Lalu juga ada faktor lain ya. Faktor lain itu adalah dominant discourse. Dominant discourse. Jadi pada tahun 80-an itu dominant discourse yang berkembang dalam konteks pemikiran Islam itu kan pembaruan Islam, mungkin ya di situ kita bisa menyebut Cak Nur, Gus Dur dan seterusnya gitu ya. Dan Kang Jalal kemudian tidak mengikuti jalur itu ya. Jadi dia bahkan menciptakan satu diskurs ya, diskurs baru yang kemudian disebut dikenal mungkin kalau kita mengutip bukunya itu sebagai Islam alternatif itu ya. Jadi Islam alternatif di mana Islam alternatif itu menawarkan ya pikiran-pikiran tentang bagaimana perubahan sosial, bagaimana pembelaan terhadap mustadafin dan seterusnya begitu. Yang agak berbeda dengan dengan diskursus yang dibawa oleh apa yang kemudian kita sebut sebagai pembaru Islam itu. Kemudian yang ketiga, epistemic community ya. Jadi yang ketiga itu adalah semacam lingkaran epistemik. Itu juga bisa membuat orang berubah kan ya. Jadi kita tahu bahwa awal-awal Kang Jalal ini kan lingkaran epistemiknya itu kan di kalangan Persis, Muhammadiyah, dan bahkan saya pikir Kang Jalal ini awalnya itu adalah kader dari Bang Imad ya, Imaduddin Abdul Rahim di Masjid Salman ya. Jadi Bang Imad itu kan nulis kata pengantar di buku Islam alternatif itu bahwa di Masjid Salman itu ada dua mazhab besar yang berkembang dalam perbincangan keislaman, yaitu kelompok yang lebih cenderung mengagumi Cak Nur ya, Nurholis Majid, dengan kelompok yang di situ mengikuti pikiran-pikiran dari Kang Jalal. Jadi di Bandung itu di Masjid Salman seperti itu. Dan awal-awalnya memang kan seperti itu karena komunitas pergaulannya ya gitu ya. Itu dengan kalangan Persis, Muhammadiyah dan seterusnya gitu ya. Tapi kemudian lama-kelamaan karena ternyata Kang Jalal tadi itu ya memberikan dalam prosesnya terjadi persentuhan pemikiran dengan pemikiran tokoh-tokoh Iran dan seterusnya. Kang Jalal kemudian menciptakan ya lingkungan epistemik sendiri di Masjid Munawaroh itu ya. Dan bahkan kemudian pelembagaan pemikirannya itu kan ada di IJABI ya, Ikatan Jamaah Ahlul Bait Indonesia. Dan sampai ketika masih di Bandung ya, ini fase Islamis kan masih. Tetapi kemudian setelah di Bandung terjadi banyak represi ya dari kelompok-kelompok yang anti terhadap pemikiran alternatif, terutama yang ditawarkan oleh Kang Jalal ya, yang berasal dari referensi-referensi pemikir Iran, Syiah begitu ya. Maka kemudian Kang Jalal berinteraksi ke Paramadinah. Nah, ini menarik ya, karena ternyata Paramadinah ini menjadi, saya menyebutnya sebagai oase ya bagi pemikiran-pemikiran kreatif, ya, alternatif yang banyak yang mungkin tidak diberikan ruang. Ya. Jadi Kang Jalal ini salah satunya. Ketika ruang-ruang dipersempit di Bandung, beliau malahan kemudian bersentuhan dan diberikan panggung di Paramadinah oleh Cak Nur. Mungkin Mas Budi bisa banyak cerita tentang bagaimana persentuhan Kang Jalal dengan Paramadinah ya, karena saya kan angkatannya bukan as-sabiqunal awwalun di Paramadinah ya, mungkin tabiin kalau saya gitu ya. Jadi cerita-cerita itu misalnya ya, pertama kali saya dapat misalnya dari Pak Pipip ya, Kaprodi MIAI sekarang. Beliau melihat Cak Nur itu sangat kagum sekali dengan artikulasi pemikiran dari Kang Jalal ya, sampai katanya Cak Nur itu terbengong-bengong ketika melihat Kang Jalal presentasi gitu. Karena saking luar biasanya ya kekayaan referensinya, lalu kemudian ketajaman analisisnya, kemudian artikulasinya yang sangat hidup gitu ya. Jadi
persentuhan dengan lingkaran epistemik yang berbeda inilah yang kemudian membuat Kang Jalal kemudian mengadaptasikan diri, maka keluarlah pemikiran-pemikiran pluralisnya yang kemudian lanjut menjadi seorang nasionalis. Oke, ini semacam peta umum dari pemikiran Kang Jalal. Next. Jadi ada beberapa ide-ide. Apa saja sih ide-ide keislaman secara spesifik yang ditawarkan oleh Kang Jalal? Nah, ini ada berapa ini ya? 5 ya. Ada 5 ide besar. Ini saya ambil dari Ijabi yang saya pikir merupakan pelembagaan dari pemikirannya Kang Jalal ya. Yang pertama Islam rasional, spiritual, kemudian Islam sebagai ideologi pembebasan, karena itu selalu ada istilah mustad'afin ya, ada istilah mustad'afin itu kemudian dia artikan sebagai bahwa orang itu lemah itu bukan hanya karena secara mental dia lemah ya. Orang miskin itu dia miskin bukan hanya karena mentalnya yang tidak kompetitif secara ekonomi, tetapi ternyata juga ada struktur gitu ya. Jadi mustad'afin diartikan sebagai orang-orang yang dilemahkan, bukan orang-orang lemah. Kemudian ada mazhab ukhuwah dan membangun jembatan. Kemudian juga, nah ini salah satu judul bukunya, mendahulukan akhlak di atas fikih dan Islam madani. Jadi pandangan yang terakhir dari seorang Kang Jalal itu adalah tentang Islam madani. Baik, saya coba ringkaskan ya pandangan Kang Jalal tentang Islam madani ini agar memberikan semacam peta dasar bagi teman-teman yang ingin mendalami pemikiran tokoh kita ini. Jadi next, pemikiran Kang Jalal ini tentang Islam madani itu terinspirasi dari mungkin 3 slide ya, slide di Islam madani. Next. Satu lagi. Ya, di sini. Jadi pandangan Kang Jalal ini, beliau mengatakan bahwa beliau terilhami oleh pertama pandangannya Rousseau tentang civic religion. Lalu kemudian juga beliau menulis di dalam artikelnya itu bahwa beliau juga terpengaruh oleh Cak Nur ya dengan pandangannya tentang kalimatun sawa ya, titik temu, dan yang terakhir dari pandangannya Kunto Wijoyo ya, mungkin nanti kita juga akan diskusikan itu ya, tentang metodologi bagaimana mengobjektifikasi nilai-nilai Islam ya, yang kemudian bisa menjadi rujukan etis bersama. Nah, saya ingin berikan semacam latar, ya mungkin singkat saja ya, nanti kita pertajam lewat diskusi tentang konsep agama madani ini ya. Mengapa seorang Kang Jalal itu memberikan pandangan tentang agama madani ya, atau Islam madani ini. Jadi kalau kita merujuk pada pemikirannya Rousseau, maka kita akan melihat bahwa negara itu, kalau dalam pandangannya Rousseau ya, itu kan ada 2 otoritas ya, karena yang dilihat oleh Rousseau itu adalah agama negara yang ketika saat itu ya, peralihan dari abad pertengahan ke abad modern ya. Dan itu ada 2 otoritas ya, ada otoritas negara, ada otoritas agama, dan itu membuat warga negara mengalami split personality ya. Warga negara, orang Kristen ketika itu harus memilih setia terhadap agama atau setia terhadap negara begitu ya. Mungkin seperti retorika di era sekarang ya. Retorika di era sekarang mau milih Pancasila atau Al-Qur'an gitu ya. Seperti itu mungkin ya. Jadi ada split personality. Mau pilih mana begitu ya. Dan Rousseau melihat jarang sekali orang mau berkorban untuk negara. Orang mau mati untuk negara. Orang mungkin mau mati membela agama karena memang tawarannya kan mungkin surga ya.
Oleh karena itu negara harus menciptakan suatu agama ya, agama baru ya, yang kemudian disebut sebagai religion itu. Yang isinya itu adalah dasar-dasar moral yang membuat warga negara itu tidak lagi mengalami split personality. Warga negara yang beragama itu memiliki kesetiaan terhadap negara begitu ya. Dan ini bisa dilakukan dengan dua hal. Yang pertama dengan mendesakralisasi pandangan-pandangan agama, disekularisasikan begitu ya, sehingga kemudian menjadi dasar moral bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mungkin ini yang kemudian dilakukan oleh oleh Kang Jalal, ya, mencoba untuk mendesakralisasi. Ini bahasa dari mungkin Cak Nur nanti ya. Mendesakralisasi, mensekularisasikan norma-norma agama menjadi norma-norma umum, universal ya. Atau sebaliknya, mensakralisasikan nilai-nilai sekuler yang kemudian diyakini sebagai salah satu bagian dari agama. Nah, inspirasi inilah yang kemudian yang ingin ditawarkan oleh Kang Jalal ya di masa akhir dari hidupnya, menawarkan konsep Islam Madani. Jadi Islam harus memberikan kontribusi bagi perkembangan hidup berbangsa dan bernegara dengan memberikan dasar-dasar moral. Karena itulah kemudian Kang Jalal menawarkan ini ya, menawarkan pandangannya tentang Islam Madani. Yang orang Kristen sebenarnya bisa saja membuat Kristen Madani atau Hindu Madani dan seterusnya. Menurut Kang Jalal itu ada 3 paradigma ya di dalam Islam, perkembangan Islam di Indonesia. Ada Islam fikih, ada Islam siasah ya. Nanti teman-teman bisa baca ringkasannya di dalam slide saya. Tapi intinya Islam Madani ingin memberikan kontribusi besar bagi kehidupan dan pemikiran kebangsaan ya. Nah, beliau juga menyoroti tentang Pancasila ya. Pancasila itu kalau bagi Kang Jalal itu seperti cek kosong ya. Seperti cek kosong yang harus diisi. Nah, umat Islam itu harus mengisi cek kosong itu dengan tadi itu, dengan menyaring norma-norma keislaman, ditarik yang universalnya, lalu kemudian itu menjadi tafsir dari Pancasila itu. Jadi di sini saya bacakan saja, Pancasila di sini hanya sebagai pijakan karena inti sebenarnya adalah agama Madani di balik Pancasila yang mampu menyediakan keyakinan bagi serta menginspirasi para pemeluk agama untuk mendukung nilai-nilai universal yang terkandung dalam Pancasila, revitalisasi Pancasila agar dapat dukungan dari keyakinan internal agama. Sehingga tadi itu tidak ada lagi kebingungan warga negara untuk memilih apakah mau setia terhadap agama atau negara itu. Baik, yang terakhir ini ada artikel-artikel tentang Islam Madani. Next. Ya, ini adalah artikel tulisan dari Kang Jalalnya sendiri tentang Islam Madani yang teman-teman nanti bisa baca lebih lanjut. Lalu kemudian ada buku yang cukup bagus, ini yang terakhir yang mungkin bisa menjadi referensi, menjadi bacaan lanjutan untuk memahami pemikiran Kang Jalal, dan juga di situ di buku Zaman Baru Islam Indonesia ini diberikan perbandingan ya, perbandingan pemikiran dari 4 tokoh sekaligus, Gus Dur, Amin Rais, dan Cak Nur, dan terakhir Kang Jalal. Nah, ini ada beberapa ringkasan yang telah saya buat mengenai beberapa isu yang dianalisis di dalam buku tersebut. Mungkin itu saja pengantar dari saya. Selanjutnya kita akan dengarkan dari Kang Aan ya. Terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Pak Subki atas materi yang disampaikan terkait pemikiran Pak Jalaluddin Rahmat gitu ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Subki, materi yang disampaikan tentunya nantinya akan banyak berkaitan dengan tokoh selanjutnya yang akan disampaikan oleh Pak Aan Rukmana, karena kurang lebih tadi juga perjalanan daripada pemikiran Islam, ide-ide atau gagasan-gagasan Islam yang berkembang menjadi pemikiran Pak Jalaluddin Rahmat banyak dipengaruhi dan perjalanan, dan juga tentunya banyak didampingi oleh tokoh selanjutnya yaitu Nurcholish Madjid.
Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Aan Rukmana untuk menyampaikan materinya terkait Nur Khalis Majid dan barangkali juga bisa merespon dari apa yang disampaikan oleh Pak Sufi terkait pemikiran dari Kang Jalal dan seberapa jauh pemikiran Kang Jalal juga Cak Nur ini berpengaruh kemudian di pemikiran Islam berikutnya. Silahkan kepada Pak Aan, saya persilahkan. Ya, terima kasih banyak Pak Nisa, Budi dan Suhi. Ini suaranya konser. Mohon maaf, saya hampir 2 minggu berusaha menyembuhkan suara, tapi alhamdulillah hari ini sudah mulai keluar lagi dengan lebih baik begitu. Jadi bisa memberikan kuliah ke teman-teman semua. Tadi kalau ditanyakan sebetulnya bagaimana meringkaskan pikiran Cak Nur, itu bukan perkara mudah karena ahlinya ada di sini. Nah, itu ada Mas Budi itu. Teman-teman bayangkan pemikiran Cak Nur itu sudah dibukukan dalam bentuk ensiklopedia, di mana satu bukunya aja jumlah halamannya bisa sampai 50 halaman gitu. Ya, suara saya jelas nggak teman-teman? Jelas. Jelas Pak, hanya ya jelas. Soalnya ada yang bilang suara saya. Oke, ini kalau teman-teman lihat ini bukunya ensiklopedia ini hadiah dari Mas Budi dulu. Saya masih. Mohon izin Pak, suaranya kecil dan ya benar hilang timbul. Oh, oke. Ya Pak, Bapak pakai earphone atau? Pakai headset aja ya. Iya, boleh. Bentar. Ya. Halo, lebih baik tidak? Ya, lebih jelas. Jelas. Bisa dicoba Pak. Silakan. Oke. Tes, ya, tes. Lebih bagus suaranya. Ya, lebih baik. Oke, baik, makasih. Tadi saya udah tunjukkan kalau teman-teman ingin mempelajari Cak Nur secara serius, baca ini. Ini ada satu babnya saja itu ada hampir 800 halaman lebih ya Mas Budi ya. Wah, ini luar biasa. Dan itu ada 4 jilid. Ya, teman-teman bayangkan ada 4 jilid dan saya harus menyampaikan dalam waktu 30 menit. Nah, ini bukan perkara mudah gitu ya. Jadi kalau tapi nggak apa-apa, nanti saya akan coba meng-highlight saja beberapa pemikiran utama dari Cak Nur yang menurut saya penting kita kenal. Dea bisa tampilkan slide saya, Dea. Oke, kita mulai dulu dari sini. Saya beri judul Mengenal Nur Khalis Majid, Mengenal Islam di Indonesia. Meskipun ada perdebatan Islam Indonesia atau Islam di Indonesia, saya pakai istilah Islam di Indonesia karena memang kehadiran Cak Nur ini tidak bisa lepas dari suatu usaha dari Cak Nur bagaimana membangun jembatan antara Islam dan Indonesia begitu. Saya kira itu yang penting yang harus kita lihat. Next, Dea. Nah, ini saya nggak akan ceritakan sejarahnya. Kalau Bapak Ibu ingin tahu sejarah, saya akan tampilkan lagi. Mungkin kelihatan juga ya gambar saya ya. Ada buku bagus. Ini Mas Budi lagi, maka saya bingung bicaranya. Nah, ini judulnya itu Membaca Nur Khalis Majid. Nah, ini penulisnya Mas Budi. Itu beliau menulis sejarah Cak Nur sangat bagus sekali. Dan menurut saya, bagi kita yang ingin mengenal Cak Nur, silahkan baca buku itulah. Gitulah. Saya cuma rekomendasikan aja. Karena menarik. Tetapi yang jelas, Cak Nur ini adalah seorang santri. Pernah mondok di Pondok Pesantren Gontor, begitu. Dan beliau juga aktif di HMI. Nah, itu kemudian kuliah di IAIN. Waktu itu Syarif Hidayatullah. Dan yang jelas juga, Cak Nur ini pernah juga diundang untuk keliling waktu itu sebagai ketua PBHMI, keliling ke Timur Tengah, termasuk juga ke Amerika. Dan yang jelas Cak Nur banyak menulis dan tulisan-tulisannya itulah yang membuat Cak Nur kemudian dikenal dan kontroversial. Nah, saya mau cerita sedikit tentang kontroversi Cak Nur ini. Dulu tahun 94
ketika saya jadi santri di Darul Qolam, waktu itu Cak Nur datang ke pesantren. Dan kebetulan pesantren kami ini, walaupun lulusan Gontor kiainya, tetapi menggabungkan putra dan putri di pesantren. Jadi sekolahnya itu ada putra, kemudian ada putri. Sedangkan di Gontor sendiri itu dipisah. Jadi pas belajar itu dipisah di Gontor. Nah kemudian kiai kami itu digabungkan. Dan Cak Nur bilangnya apa? Wah ini kiainya mumtaz gitu. Artinya mumtaz, ini kiainya hebat ini. Bisa melakukan satu inovasi. Dan menurut saya tidak mungkin itu keluar begitu saja. Kecuali dari orang yang memahami pentingnya kesetaraan misalnya antara laki-laki dan perempuan begitu. Nah itu. Dan waktu itu saya masih kelas 1 SMP dan dibilang ya kelas 1 SMP duduknya paling belakang karena tokoh yang datang ini tokoh yang susah dipahami, hanya orang-orang yang berpikir yang bisa memahaminya. Begitulah. Jadi memang itu yang ditampilkan dari sisi Cak Nur sebagai pemikir yang nggak mudah untuk dipahaminya. Gitu ya teman-teman ya. Sampai-sampai saya kemudian ketemu Cak Nur tahun 2001 waktu itu menjadi mahasiswa di Paramadina. Dan Cak Nur memang kalau Bapak Ibu ingin tahu kepribadiannya, orangnya sangat humanis, sangat lembut orangnya, dan sangat kebapaan begitulah. Karena waktu itu kami lagi gelisah, kemudian kata Cak Nur, sebagai mahasiswa nggak usah gelisah. Kalian boleh berinovasi apa saja, tidak usah takut. Mau berpikir apapun silahkan. Kenapa? Karena mahasiswa itu punya namanya safety net. Safety net itu jaring pengaman. Jadi kalian nggak akan jatuh nggak mahasiswa begitu. Jadi silahkan. Kemudian yang kedua, beliau juga orangnya sangat egaliter. Pernah suatu kali kami sedang makan malam, saya mau membawakan makanan buat beliau karena saya kan santri ya, biasa hormat ke guru begitu. Cium tangan lah kalau perlu. Cak Nur itu nggak begitu. Cak Nur nggak boleh itu. Saya dilarang. Nggak usah dibawakan makanan buat saya. Begitu. Artinya beliau sangat egaliter sekali sehingga mengapresiasi walaupun kami adalah mahasiswa baru, tapi cara melihat kami itu betul-betul setara. Yang ketiga cerita saya ini dari Bu Omi. Cak Nur itu sangat baik terhadap istri. Begitulah. Kenapa? Karena pernah diceritakan waktu itu katanya Cak Nur, ini Bu Omi cerita langsung, itu suatu kali Cak Nur itu di rumah terus. Jadi nggak pernah keluar rumah. Nah waktu itu Bu Omi bingung, ini Cak Nur kenapa ya? Kan biasa keluar rumah terus. Kenapa sekarang standby di rumah aja? Nah ceritanya Cak Nur cerita ke tetangganya. Bu Omi nguping dari balik pintu. Begini sebenarnya, saya di rumah terus karena saya tahu bahwa ternyata jadi istri itu nggak gampang. Dan saya selama ini pergi-pergian terus. Dan istri saya tinggal. Nah ini kayak berbalas lah gitu terhadap dulu karena sering meninggalkan istri di rumah. Nah itu menunjukkan kalau Cak Nur itu memang sangat humanis sekali. Ya itu. Jadi kalau teman-teman ingin baca kisah-kisah humanisnya, bisa baca buku Bu Omi ya, Mas Budi ya, yang bukunya Bu Omi itu, yang mengenang Cak Nur kalau nggak salah itu juga ada bukunya. Nah, itu bisa baca buku itu oleh teman-teman semua. Oke, saya kira itu untuk sedikit pengantarnya. Next. Nah ini teman-teman kalau ingin tahu pemikiran Cak Nur, kira-kira kita harus lihat konteks 3 ide ini. Karena Cak Nur itu adalah sosok pemikir yang berusaha menggabungkan antara Islam, Indonesia, dan kemodernan. Atau keislaman, keindonesiaan, dan kemodernan. Jadi orang yang berusaha mengawinkan ketiga-tiganya ini. Karena kan biasanya kita yang belajar keislaman biasanya kalau bicara Islam, kita lupa konteksnya. Artinya konteks Indonesianya. Ya, karena saya juga kebetulan dai lah, sering ceramah gitu di masjid-masjid. Kadang-kadang kita ketika ceramah suka lupa bahwa konteks masyarakat atau jamaah yang kita ceramahi itu orang Indonesia. Artinya berbeda tantangannya, berbeda konteksnya. Nah, kira-kira itu yang dilakukan oleh Cak Nur, mengawinkan antara ide Islam dan Indonesia itu. Sekaligus juga dengan kemodernan. Nah, nanti akan saya ceritakan kenapa ini penting kita memahami ketiga ini. Karena dulu pada masa pemerintahan Orde Baru, kalau Bapak Ibu baca buku tentang sejarah Cak Nur atau sejarah Indonesia misalnya, kita tahu bahwa Orde Baru itu kan sempat tidak memasukkan umat Islam sebagai bagian strategis
di dalam kaitannya dengan pembangunan. Apalagi organisasi Islam, para aktivis Islam, begitulah. Sehingga ada anggapan kalau kita itu Muslim, maka kita itu kurang nasionalis. Tapi sebaliknya kalau kita nasionalis, itu kurang Islamis, begitu. Nah, Cak Nur itu ingin melakukan terobosan bahwa kita itu bisa kok mengawinkan antara keislaman dan keindonesiaan, termasuk dengan kemodernan. Contohnya misalnya Pancasila. Tahun 80, nah ini Mas Budi pasti tahu betul nih, tahun 80 ketika ada ideologisasi Pancasila, bahwa yang harus diletakkan yang pertama itu di organisasi apapun, termasuk organisasi Islam, itu Pancasila. Tidak boleh namanya Islam. Sampai-sampai organisasi seperti Pelajar Islam Indonesia, PII, itu kan menjadi organisasi bawah tanah. HMI pun pecah. Ada HMI Dipo, ada HMI MPO waktu itu. Kebetulan saya PII, dan saya tahu, saya dididik oleh Abdul Qadir Jailani waktu itu, Holy Ridwan. Jadi betul-betul Islami sekali, dan memandang gagasan menggabungkan Pancasila dengan Islam itu sesuatu yang sekuler, sesuatu yang nggak sejalan lah dengan ajaran Islam begitu. Jadi nggak bisa kita organisasi Islam ideologinya Pancasila, ya harus Islam. Nah, tapi justru Cak Nur lah yang berusaha mendamaikan itu, bahwa meskipun kita beragama Islam, kita juga bisa mengakui Pancasila sebagai ideologi kita. Karena berpancasila itu juga berislam, berislam itu juga berpancasila. Kira-kira itu yang coba didamaikan oleh Cak Nur. Kemudian yang kedua, kemodernannya dari sisi mana? Dari sisi ilmu pengetahuan. Jadi selama ini ketika kita bicara misalnya ilmu pengetahuan, bicara barat misalnya, kita kan seringkali juga antipati. Kita menolak, bahkan menghindari hal-hal yang berbau barat dengan westernisasinya dan lain sebagainya. Sehingga kita tolak itu. Padahal kata Cak Nur tidak demikian. Karena ada nilai-nilai kemodernan yang sebetulnya itu juga pernah dikembangkan oleh Islam. Contoh misalnya, Islam hampir selama 7 abad, sekitar 700 tahun, itu betul-betul menginisiasi pergerakan keilmuan di dunia ini. Tetapi spirit Islam dan keilmuan itu kemudian di Indonesia sendiri konteksnya malah nggak berkembang. Jadi di kita itu Islam yang mayoritas, tetapi pengembangan ilmunya itu tidak nampak. Sehingga dari sisi etos kita bermasalah. Bahkan mitos-mitos di kita begitu kuat. Sehingga Cak Nur memikirkan perlu melakukan suatu pembaruan pemikiran Islam. Nah itu pernah menulis di tahun 70, yang itu sempat menghebohkan ya Mas Budi ya. Teman-teman semua, direspon oleh banyak orang. Kalau saya baca di bukunya Mas Budi, itu dimuat di mana-mana. Bahkan kebayang itu usia Cak Nur masih muda. Sekitar 20-an ya Mas ya? Apa 30 itu usianya? Itu 20 Mas kalau nggak salah. 30 ya. Itu yang merespon para seniornya. Bahkan profesor yang memang merespon pemikiran Cak Nur. Jadi luar biasa Cak Nur itu. Nah, nanti akan saya jelaskan ide apa yang beliau sampaikan pada saat itu. Silahkan next ya. Ini mohon maaf ya, saya harus agak ngatur suara ini supaya nggak habis lagi suara saya. Ide pertama, kalau teman-teman ingin belajar Cak Nur, kira-kira konsep tauhidnya. Nah ini konsep tauhid Cak Nur ini berbeda dengan konsep tauhid yang selama ini dipahami oleh kebanyakan kita. Mohon maaf. Biasanya kalau kita belajar tauhid itu, kita akan memahaminya hanya teologi saja ya. Meyakini bahwa Allah itu esa. Wa huwallahu ahad. Gitu aja. Berhenti hanya di sana aja. Sehingga kita tidak boleh menduakan, tidak boleh mentigakan atau mengempatkan Allah. Tidak boleh musyrik lah gitu kepada Allah. Nah tetapi pandangan tauhid ini justru yang nantinya menjadi ide utama dari Cak Nur sebagai bahan dasar pengembangan pemikiran Cak Nur mengenai banyak hal. Termasuk ide mengenai sekularisasi. Nanti mungkin teman-teman akan bingung, kok bisa sekularisasi dimunculkan karena tauhid begitu. Karena memang bagi Cak Nur, kalau Allah itu adalah yang sakral, maka selain Allah itu sebetulnya profan. Atau selain Allah itu ya sekuler lah begitu kira-kira. Jadi kita tidak bisa menduniakan yang memang itu, mengakhiratkan sesuatu yang memang duniawi. Itu ya dunia. Kayak misalnya partai Islam. Ya partai Islam meskipun namanya Islamic Party, tetap dia adalah partai yang sekuler.
Itu tahun 80 Cak Nur juga sempat heboh menyampaikan tentang itu, Islamnya seperti Islam No misalnya. Dan sekarang diakui ya, sekarang kan malah terbukti gitu. Orang udah nggak lihat lagi partai apapun Islam dan sebagainya, orang lihat ya sama aja kan gitu kan. Itu juga sekuler juga ujungnya. Dan apa sih tauhid yang dipahami Cak Nur? Jadi tauhid itu Allah Maha Esa tadi. Nah, dari yang Esa itu ada yang namanya devaluasi radikal. Jadi devaluasi radikal itu bahasa gampangnya adalah apa ya namanya? Menjadikan bahwa selain Allah itu memang betul-betul tidak sakral. Jadi kalau Allah itu maha sakral, maka selain Allah tidak sakral. Mohon maaf ya, termasuk kiai-kiai tidak sakral. Termasuk ustadz-ustadz tidak sakral. Termasuk orang-orang yang membawa pesan-pesan agama pun sebetulnya tidak sakral. Ada kemungkinan mengandung kelemahan atau kesalahan. Maka kita nggak boleh mengklaim kebenaran sendiri. Karena kebenaran hanya milik Allah. Kira-kira begitulah. Itu turunannya. Nah, sehingga berkat tauhid itulah kemudian di masyarakat Islam tumbuh ilmu pengetahuan. Jadi kalau di Indonesia misalnya kenapa tidak tumbuh ilmu pengetahuan? Karena diantaranya di Indonesia waktu itu masih kuat berkembang mitos-mitos. Sehingga ilmu tidak berkembang sepesat di negara Eropa atau juga di Islam abad pertengahan dulu ketika ilmu pengetahuan jaya-jayanya begitu. Silakan lanjut. Nah, ini juga yang penting yang Cak Nur sampaikan kaitannya dengan Islam dan ilmu pengetahuan. Dan saya kaget Mas Budi, karena Mas Budi juga ternyata menulis itu. Bahwa Cak Nur itu mengembangkan ide-ide mengenai sekularisasi sebetulnya tadi untuk melahirkan ilmu pengetahuan. Sehingga ada istilah kalau kita itu masyarakat Islam itu modern, artinya harusnya masyarakat yang mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi berislam itu automatically juga cinta pengembangan ilmu pengetahuan. Nah, kayak begitu. Itu yang memang ditekankan terus oleh Cak Nur. Dan Cak Nur juga unik, Bapak Ibu, memahami Islam itu bukan semata-mata kan ada istilah I besar I kecil begitu. Ada Islam sebagai agama, tapi juga ada Islam yang dipahami sebagai ketundukan. Islam sebagai ketundukan atau kepasrahan. Sebagai contoh ini ada Mas Dito. Kalau Mas Dito naik pesawat, Mas, dari Taiwan ke Jakarta begitu. Kemudian kan Mas Dito nggak nanya-nanya ke pilotnya ya, ini pesawat ini mau sampai atau enggak gitu, bautnya gimana. Kan ketika naik itu boarding gitu kan langsung aja naik. Nah, itu juga bentuk kepasrahan. Itulah Islam gitu. Nah, tetapi Islam itu ternyata, dan saya kira pengaruh Pak Jurahman ada di sini, bahwa ternyata Islam itu ya bukan semata-mata manusia ya, bahkan alam juga berislam. Tapi memang bedanya Islamnya alam itu pasif, sedangkan Islamnya manusia itu lebih aktif dibandingkan dengan alam begitu. Itu ide Cak Nur yang menurut saya perlu nanti terus dikembangkan terus. Termasuk mitos. Oh, Cak Nur ini sangat kritis terhadap mitos. Sangat kritis terhadap mitos. Makanya kenapa perlu sekularisasi? Sebetulnya tadi supaya ada namanya demitologisasi. Supaya mitos-mitos itu hilang. Karena di dunia mitos, manusia itu justru bukan menjadi subjek sejarah. Di dalam mitos, manusia itu justru menjadi objek dari sejarah. Sehingga alih-alih membuat satu gerakan sejarah, di dalam mitos malah manusia itu menjadi objek saja. Dia hanya digerakkan saja, begitu. Saya ingat sekali waktu itu Cak Nur cerita ya mengenai waktu ikut kuliah mengenai logo. Ini menarik. Teman-teman kalau lihat logo di ITB, logo kampus ITB itu kan Dewa Ganesha ya, kalau teman-teman lihat. Ganesha ini kan sebetulnya itu satu keyakinan di dalam tradisi Hindu sebagai dewa ilmu pengetahuan. Begitu, itu putra Siwa lah. Begitu, itu dewa ilmu pengetahuan. ITB menggunakan logonya itu dewa. Tetapi justru karena logo itu sudah dihilangkan unsur mitosnya, sehingga logo itu kemudian berhenti hanya menjadi logo saja. Logo ITB sebagai logo spirit pengembangan ilmu pengetahuan. Sehingga orang Islam pun termasuk yang menggunakan cadar, termasuk yang mungkin yang fanatik sekalipun, itu tidak merasa takut memakai jaket ITB dengan menggunakan logo Dewa Ganeshanya.
Dan setahu saya tidak pernah ada demo ya, demo di ITB gitu, mengganti logo ITB gitu. Nggak pernah itu. Bahkan kajian-kajian tahu ya di Salman ITB juga kan berkembang pesat di sana. Dan tidak ada itu yang mempermasalahkan masalah logo ITB itu kenapa Dewa Ganesha, kenapa bukan Al-Khwarizmi misalnya. Itu tidak masalah. Kenapa? Karena sudah terjadi demitologisasi. Sehingga mitos-mitos itu dihilangkan. Nah itu yang memang ingin Cak Nur kembangkan. Sehingga Cak Nur itu seperti ngasih ruang supaya ilmu pengetahuan khususnya di masyarakat Indonesia itu berkembang. Jangan sampai yang saya pernah cerita juga di forum lain ya. Ada Mas Budi juga waktu itu. Jangan sampai apa yang dikhawatirkan Mokhtar Lubis tahun 80 ketika ada gerhana matahari siang-siang gitu. Mokhtar Lubis ke Bandung, nggak ada orang satupun begitu, semuanya sembunyi di rumah karena takut katanya dengan gerhana matahari. Padahal di jalan banyak orang-orang asing datang untuk riset. Nah itu artinya apa? Masyarakat Islam di Indonesia masih percaya mitos. Padahal kalau mitos yang berkembang di Indonesia susah untuk maju gitu. Jadi percuma bicara kemajuan kalau mitos yang masih mendominasi. Makanya dengan tauhid tadi, Cak Nur betul-betul menghancurkan mitos itu. Mengganti mitos menjadi logos. Dunia yang tadinya tidak terpahami menjadi dunia yang dapat dipahami. Kalau bahasa dosen saya yaitu Mas Budi, dunia yang intelligible. Jadi dunia yang bisa atau memiliki rasionalitasnya, begitulah kira-kira. Next, Dea. Nah, termasuk Cak Nur juga kalau Bapak Ibu ingin membaca tentang kehalifahan manusia itu bagus juga ya. Silakan dibaca bahwa ternyata diskusi tentang khalifah, bahwa kita itu khalifah, itu juga disorot kuat oleh Cak Nur. Ternyata ada hubungannya dengan reformasi bumi. Nah, ini menarik ini. Jadi kalau ada kritik Cak Nur bahwa Cak Nur tidak fokus terhadap isu-isu lingkungan, ya saya kira harus dilihat juga ya makalah ini ya. Karena Cak Nur juga punya concern khusus gitu. Bahwa ternyata fungsi kehalifahan pun terkait erat dengan reformasi bumi. Artinya ada bumi ini, ada bumi sebelum ada manusia, tapi ada bumi setelah manusia ada. Karena kebetulan manusia itu punya mandat tadi, melakukan reformasi bumi. Nah untuk reformasi bumi itu kita memerlukan akal. Memerlukan apa? Ilmu pengetahuan gitu. Sehingga dalam kaitan dengan ini, bumi itu tetap berada posisinya di bawah manusia. Sedangkan kalau dalam paham mitos kan nggak begitu ya. Manusia itu berada di bawah atau bumi lah gitu. Tapi kalau dalam kaitan dengan pikiran Cak Nur sebaliknya, justru martabat manusia itu lebih tinggi daripada alam. Jadi kalau teman-teman nyimpan sesajen gitu ya di pohon-pohon keramat, nah itu kan menunjukkan pohon itu lebih tinggi daripada manusia. Kalau Cak Nur justru enggak, manusia lebih tinggi. Saya itu hampir ketarik ngomong Nasr Mas Budi ini. Aduh, kalau Nasr soalnya agak beda nanti ya. Tapi kira-kira Cak Nur begitulah. Dan Cak Nur itu menariknya membahas mengenai kehalifahan itu perspektif beliau sebagai ahli kalam. Jadi ahli kalam ya. Di Islam itu ada 4 ilmu, ada fikih, usul fiqh, ada kalam, ada falsafah, ada tasawuf. Cak Nur banyak mendekati dari sisi kalam. Silakan next. Nah, ini yang saya maksud tadi. Karena manusia itu sebagai khalifah, maka Cak Nur menekankan kita itu memandang dunia ini dengan pandangan yang optimis, bukan pesimis. Jadi kalau optimis itu kan kira-kira gini, alam itu pasti ada hukumnya. Dengan ilmu itulah hukum bisa tersingkap. Contoh COVID yang sekarang sih udah mulai sembuh gitu ya. Nah ini COVID itu nggak usah ditakutkan sebetulnya, karena pasti ada hukumnya yang oleh akal manusia pada saatnya akan tersingkap begitulah. Makanya optimis. Lihat baru-baru ini ada badai di Florida itu menghancurkan banyak rumah di sana. Nah kalau kita mempelajari hukum alam, sebetulnya tenang saja. Kenapa? Selama manusia mau mengembangkan ilmu pengetahuan, maka ada solusinya. Sehingga kalau kita lihat Jepang misalnya, Jepang kan ada bencana berkali-kali ya, ada earthquake gitu berkali-kali. Tapi Jepang mampu bertahan tuh bangunannya, unik karena mengembangkan ilmu pengetahuan. Begitu. Jadi kalau di Indonesia masih banyak kena banjir, artinya kitanya belum optimal menggunakan akal kita di dalam hubungannya dengan alam. Dan menariknya juga Cak Nur meskipun alam itu lebih rendah posisinya secara ontologis dari manusia,
Tapi alam juga tetap merupakan ayat-ayat Allah. Jadi kalau bicara ayat, ada ayat-ayat Qur'aniyah, ada ayat-ayat kauniyah, ada ayat-ayat alam. Jadi dua-duanya tetap menjadi tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir kaitan dengan posisi alam, bahwa alam itu bersifat horizontal, teman-teman. Jadi horizontal itu tidak mengandung unsur hierarki. Karena kalau dalam pandangan tradisional, alam itu hierarkis. Ada alam yang tinggi, terus sampai alam paling bawah. Material, tumbuhan, hewan, manusia, terus naik ke alam-alam malaikat. Tapi kalau horizontal tidak, sama aja. Nah, Cak Nur pandangan begitulah. Khas orang-orang yang modernis atau neomodernis lah, Cak Nur. Gitu. Silakan next. Ini waktunya sedikit lagi ya, Bani saya. Termasuk yang penting juga tentang kitab dan hikmah. Nah ini teman-teman, kalau ingin tahu Cak Nur, apakah Cak Nur menolak agama? Apakah Cak Nur menafikan agama? Justru enggak, teman-teman. Karena saya pernah tuh ketika tahu ada kawan saya sama-sama santri ya dari Sumatera gitu, tahu saya di Paramadina, komentar pertama kali ke saya itu, "Aan, Anda sesat. Ngapain di Paramadina?" Ini benar. Waduh, saya sesat. Saya bilang, "Kenapa saya sesat?" "Ya kenapa di Paramadina?" gitu. Waduh, saya bilang, "Kenapa?" "Itu kan Cak Nur begitu." gitu. Terus saya bilang, "Kamu pernah baca buku Cak Nur nggak?" "Nggak pernah." Ya oke lah, itu gosip berarti. Sehingga dan setelah saya pelajari betul Cak Nur, kemudian legasinya, ternyata Cak Nur itu sangat religius. Bahkan beliau dengan menekankan bahwa kebenaran itu harus datang dari dua sumber, dari kitab dan hikmah, dan itu justru disimbolisasi menjadi logo Paramadina, itu adalah inti pemikiran Cak Nur. Nah saya kira Mas Budi nanti mungkin juga perlu kita kaji, Mas Budi, tentang logo-logo itu. Karena saya pikir Cak Nur nggak sembarangan ketika meletakkan kitab dan hikmah, di mana kitab itu dipahami sebagai kebenaran yang diwahyukan, adapun hikmah sebagai sumber pengetahuan yang harus dicari. Jadi dua-duanya itu nggak bertentangan. Jadi kalau ada yang mengatakan ilmu itu bertentangan dengan agama, bagi Cak Nur justru tidak. Bahkan saling melengkapi begitu. Antara kebenaran agama dengan kebenaran ilmu pengetahuan. Nah, itu yang harus dikembangkan sama-sama. Next. Nah, ini saya mau tunjukkan, teman-teman. Nah, ini saya kira ini logonya. Kalau teman-teman ada yang pernah ke Paramadina atau ngecek, ini logo Paramadina. Saya yakin Cak Nur ya walaupun mungkin yang membikinnya bukan Cak Nur ya Mas Budi ya, tapi kan setidaknya ide-ide Cak Nur pasti ada di sini lah gitu. Ini kalau kita lihat logo ini luar biasa. Karena ini yang mewakili pemikiran Cak Nur sebetulnya. Coba perhatikan, bentuknya segi empat. Dan kenapa bentuknya segi empat logo ini? Karena itu di dalam arsitektur modern katanya, itu adalah bentuk paling sederhana dari arsitek. Jadi sebelum bangunan itu dibentuk, maka bentuk paling sederhana segi empat. Itu sama dengan Ka'bah. Makanya sama dengan Ka'bah. Dan itu berputar, teman-teman. Kitab, hikmah, kitab, hikmah, kitab, hikmah. Berputar. Berputarnya itu di satu titik. Titik itu adalah al-haq atau the truth. Sedangkan perputarannya itu kitab dan hikmah. Jadi kebenaran agama dan ilmu pengetahuan itu sebetulnya berputar kepada al-haq atau the truth atau the reality gitu lah. Gitu ya. Oke, next. Dan itu diambil ternyata dari surat An-Nisa 113 bahwa Allah menurunkan kepada engkau kitab dan hikmah. Ada dua. Ada kitab sekaligus juga hikmah. Wa 'allamaka ma lam takun ta'lam, dan memberi kamu sesuatu pengetahuan apa-apa yang kamu belum tahu. Wa kana fadlullahi 'alaika 'azima. Sesungguhnya keutamaan atau fadilah Allah itu di atasmu itu sangat besar sekali. Jadi kita itu akan menjadi orang yang sangat beruntung sebetulnya kalau mengembangkan kitab sekaligus juga mengembangkan hikmah. Silakan. Sedikit lagi. Ya. Nah ini sama, ini tashir, ini kaitannya tadi dengan konsep alam. Jadi kenapa alam itu bisa dipahami oleh manusia? Karena memang alam itu sudah ditundukkan. Jadi secara ontologis alam itu sudah ditundukkan oleh Sang Pencipta kepada manusia supaya dipahami manusia, tetapi oleh manusia yang berpikir. Gitu. Silahkan next. Nah ini juga sama. Di sini Cak Nur menekankan pentingnya kita mengembangkan rasio dan lain sebagainya.
Tetapi juga di sisi lain Cak Nur juga menekankan pentingnya kita mengembangkan pengetahuan yang bersifat empiris. Yang menarik bahwa Cak Nur juga banyak menyoroti masalah ilmu pengetahuan, baik itu yang empiris maupun yang kaitan dengan etos ilmiahnya. Itu menurut saya itu menarik, dan peran Ibn Taimiyah memang tinggi. Tapi saya nggak di sini mendiskusikan Ibn Taimiyah ya. Nanti di forum lain lah. Next. Nah ini sekularisasi teman-teman. Ini yang harus saya sampaikan, yang penting jangan sampai kita membaca Cak Nur seperti membaca yang lain. Karena Cak Nur itu membedakan antara sekularisasi dan sekularisme. Itu beda jelas. Kalau sekularisme itu paham. Jadi paham yang nanti ya lawannya ya bisa spiritualisme misalnya. Tapi kalau sekularisasi lebih ke proses. Jadi proses sosiologis begitulah. Jadi proses sosiologis yang juga dipahami oleh Cak Nur seperti rasionalisasi. Yang tadi udah saya contohkan. Misalnya alam yang memang diciptakan punya hukum-hukum alamnya, ya biarkan saja dengan hukum alamnya. Jangan coba kita mitos-mitoskan alam itu begitu. Nah, itu proses namanya rasionalisasi. Tapi bukan berarti dengan demikian Cak Nur menolak agama atau menolak Allah, tidak. Justru Cak Nur menyelamatkan. Nah, gitu. Bukan menyelamatkan ya. Cak Nur meletakkan Allah itu memang betul-betul dalam posisi yang maha sakral. Tauhidnya itu tadi radikal. Ya, silakan next. Dikit-dikit aja ya. Juga dengan ilmu sama. Jadi Cak Nur juga mengembangkan tentang etika dan sebagainya. Dan yang menarik, Cak Nur itu memang sangat logis, rasional, sehingga ketika membahas isu lingkungan, membahas tema-tema kemanusiaan, membahas tentang masalah keadilan misalnya, termasuk ilmu pengetahuan, krisisnya, selalu dilihat dari etika. Itu yang menurut saya menarik, dan Cak Nur juga mempropos banyak, bahkan seperti membuka pintu dialog bagi umat Islam supaya mampu mengeluarkan internal values-nya, dibawa keluar sehingga bisa didiskusikan juga dengan values-values yang berasal dari tradisi yang lainnya. Saya kira itu satu kontribusi Cak Nur yang luar biasa. Terakhir teman-teman, sebelum kita tanya jawab, nah Cak Nur juga punya concern terhadap masalah estetika, seni keindahan dan Islam, dan misalnya kenapa orang-orang Islam tidak mau walaupun di Iran ada penggambaran tentang Tuhan begitu, tentang nabi-nabi, tapi Cak Nur ya kalau kita lihat konsep tauhidnya, sebetulnya Islam itu memang menolak penggambaran atau personifikasi nabi dan yang lainnya, termasuk manusia. Dalam seni Islam itu lebih prefer dikembangkan ya tadi arabes ya. Jadi arabes itu ciri khasnya ini kaligrafi begitu, nanti ada bunga-bunganya. Itu khas kalau kita ke Iran, ke Teheran, ke Isfahan, kemana itu akan ketemu itu model-model kaligrafi semacam itu. Nah, kira-kira itulah jenis dari seni Islam. Jadi kalau teman-teman, karena ada banyak mahasiswa juga di sini, kalau mau riset Cak Nur, boleh nih riset tentang bagaimana Cak Nur memandang kesenian misalnya dalam Islam. Saya kira itu yang belum banyak mengungkapnya. Cukup ya, itu hampir habis suaranya. Saya kira cukup, dan kalau tadi kaitannya dengan Kang Jalal itu waktu itu Pak Subi beberapa kali saya temenin Pak Subi. Karena ada di Paramadina itu namanya KKJ, kajian Kang Jalal. Itu persis saya yang menemani beliau. Jadi hampir beberapa kali membuat kajian Kang Jalal, yaitu KKJ itu, kajian Kang Jalal. Ngikutin itu Mas Budi. Ada KKA dulu kan. Nah kemudian waktu Kang Jalal datang ke Paramadina, saya bilang, ayo kita bikin apa? Nah kata timnya, bikin aja KKJ, kajian Kang Jalal. Termasuk buku Islam Pluralis, itu dibahas justru di Paramadina itu. Dan tema-tema lainnya. Saya kira cukup. Sekali lagi terima kasih banyak. Mohon maaf, saya berusaha banget. Ini jelas bicaranya, tapi luar biasa. Dan doakan saya juga kembali fresh lagi bicaranya. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga lekas pulih ya Pak suaranya. Ya. Tapi dengan suara yang seperti itu luar biasa juga yang disampaikan, dan luas sekali, menyangkut banyak pemikiran terkait apa yang sudah disumbangsihkan Cak Nur di pemikiran Islam Indonesia. Dan yang paling
mencengang juga bagi saya, dan saya pun juga baru mengetahui gitu arti daripada logo para Madinah yang seperti itu. Sungguh-sungguh sangat filosofis sekali Kak Nur memberikan pemaknaan terhadap logo para Madinah. Juga gambaran-gambaran pemikiran-pemikiran Cak Nur yang luas terkait sains, estetika, dan banyak hal yang memang bisa kita teladani dari Cak Nur. Yang paling saya suka sekali, dan juga beberapa kali pertemuan di perkuliahan terkait Cak Nur di KPI pertama, memang banyak yang mengira bahwa Cak Nur ini adalah tokoh liberal begitu, tapi ternyata Cak Nur adalah salah satu tokoh yang justru paling sangat religius dari segi pemikirannya, karena itu terbukti dari beberapa buku-bukunya yang justru pemikirannya itu mengandung sisi ketauhidan yang luar biasa. Baik, saya persilahkan kepada para partisipan yang sudah bergabung dari pukul 4 sampai hari ini masih stay untuk bisa menanggapi atau bertanya terkait apa saja yang ingin ditanyakan dari tema pada sore hari ini untuk dua narasumber kita pada sore hari ini. Silahkan kepada Pak Dito terlebih dahulu yang sudah sedari tadi di awal sudah raise hand. Silahkan Pak untuk bisa menyampaikan pertanyaannya secara singkat saja. Mungkin diringkas ya Pak, satu pertanyaan saja biar terbagi semuanya. Terima kasih. Silahkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Anurogo dari mahasiswa dari S3 di Taipei Medical University Taiwan. Dan karena tadi hanya diberikan satu pertanyaan, maka saya bacakan semua tanpa nomornya, karena ini jadi saya satukan aja. Ya, ini pertanyaan saya ditujukan untuk kedua narasumber langsung, yaitu Bapak Aan Rukmana dan Bapak M. Subki Ibrahim, yaitu apa saja limitasi pemikiran Kang Jalal dan Cak Nur, dan hal-hal dan faktor determinan apa saja yang membuat Kang Jalal dan Cak Nur menjadi raksasa pemikir yang melampaui zamannya, kemudian bagaimana generasi penerusnya itu dapat membangun fondasi pemikiran yang abadi dalam tanda kutip, dan yang terakhir bagaimana relevansi pemikiran Kang Jalal dan Cak Nur di era digital milenial atau Society 5.0 ini. Ya, terima kasih, mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Dito. Ringkas, padat, dan panjang sebenarnya itu jawabannya. Terima kasih Pak. Selanjutnya saya persilakan kepada Pak Munawar Khalil untuk bisa menyampaikan pertanyaannya. Silakan satu pertanyaan saja Pak. Oke, baik, terima kasih. Mohon izin off-cam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Dr. Aan nih, kebetulan saya ada membaca artikel Pak Dr. Aan tentang apa kedudukan akal ya. Itu cukup menarik. Jadi saya menganggap Pak Dr. Aan juga mengusung rasionalitas ini ya. Dan kita tahu Cak Nur sendiri sudah kenyang ya, disebut sekuler, liberal dan sebagainya. Nah, apalagi kita yang dianggap baru mulai memikirkan tentang Islam ini bagaimana. Nah, jadi ketika kita sudah mulai dicap-cap seperti itu ya, kita kadang-kadang mulai terasa terbatasi ya meng-crawling pemikiran itu ya. Nah, mungkin karena dia disuruh menyingkat, ini saya mau bertanya gini, bagaimana batasan akal ketika kita meng-crawling pengetahuan ini ya, biar nggak dicap sekuler dan liberal. Karena kan kita kadang-kadang ada batasan-batasan nih, kadang-kadang yang membuat kita menulis saja pun kita sudah mulai dicap sekuler gitu oleh teman-teman yang mungkin, mohon maaf saya sebut agak konservatif. Kira-kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Bagaimana ingin ditanggapi terlebih dahulu untuk Pak Anbas dan Pak Suki, dua penanya, atau kita tambah satu penanya lagi jadi nanti bisa dirangkum? Oke, baik. Saya persilahkan kepada Bapak Abdul Muin. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini langsung saja. Saya ingin tahu Pak, terkait dengan apa sih pandangan Kang Jalal terkait dengan tokoh revolusi Iran yaitu Ali Khomeini, dan bagaimana respon Kang Jalal terkait dengan revolusi yang dicuri lah. Karena kan sebelum revolusi itu kan ada Islam kiri lah yang ikut turut menumbangkan rezim Syah kan di Iran itu kan. Tapi setelah revolusi itu kekuasaan itu hanya dimonopoli oleh para mullah di Iran. Dan untuk Mas Aan, izin Mbak, itu gini, menarik sekali bahwasanya Cak Nur itu sangat concern lah terhadap pemikiran Ibnu Taimiyah. Padahal
yang sangat terkenal, Ibnu Taimiyah itu kan, kata Pak Haidar Bagir itu kan merupakan genealogi dari takfirisme yang ada di Islam kan gitu kan. Tapi kenapa kok Cak Nur konsen di situ dan gitu kan. Dan apa yang mempengaruhi apa sumbangsi pemikiran utama terhadap pemikiran Cak Nur gitu loh. Nggih, atur suwun, Mbak. Terima kasih Kak Abdul Muin atas pertanyaannya, dan ini pertanyaan terakhir juga sempat menjadi diskusi juga di kelompok diskusi yang ada di UIN begitu ya Pak. Disertasi Cak Nur itu tentang Ibnu Taimiyah, tapi pemikiran Cak Nur melampaui dari itu dan luar biasa sekali. Silakan bisa ditanggapi Pak. Dari 3 penanya langsung barangkali. Dari mulai Pak Subhi, silakan Pak. Baik, terima kasih pada teman-teman atas pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama saya menanggapi mungkin dari yang belakang dulu ya, yang terakhir ya, dari Mas Muin ya, dari Mas Muin. Jadi Revolusi Islam Iran itu adalah salah satu pintu bagaimana Kang Jalal mengenal pemikiran-pemikiran para intelektual ya, intelektual Iran ya. Jadi pandangan Kang Jalal pada awalnya ketika terjadi revolusi Islam Iran itu kan konteksnya tahun 80-an ya. Awalnya Kang Jalal mengadopsi pemikiran-pemikiran dari Ali Syariati ya, Ali Syariati yang progresif, yang lebih pada bagaimana membangun ideologi perlawanan gitu ya. Lalu kemudian pada akhirnya Kang Jalal lebih pada tahap lanjutnya memilih ya model Mutahari sebagai model ideal dari konsep intelektual. Itu yang pertama. Jadi interaksi awal dari pemikiran Kang Jalal yang kemudian mengerucut pada konsep-konsep pemikir Syiah di Iran itu adalah dari tokoh-tokoh tersebut dan peristiwa revolusi Islam Iran. Bagaimana respon dari Kang Jalal tentang ini Ali Khamenei atau Imam Khomeini ya tadi Mas Poin? Ali Khomeini itu yang barusan yang meninggal dunia itu. Yang tokoh revolusi Iran yang dibuang di Prancis itu loh, Prof. Oh, itu Imam Khomeini ya? Ya, Imam Khomeini. Bukan Ali Khamenei, karena Ali Khamenei itu yang sekarang menjadi rahbar itu ya, menjadi pemimpin besar Iran ya. Oke, tentang Imam Khomeini ya. Saya pernah satu forum dengan Kang Jalal di Paramadina. Waktu itu ada diskusi revolusi mental dari Ali sampai Jokowi ya. Itu menarik karena kita menelisik apa saja ide-ide perubahan yang dilakukan oleh Imam Ali bin Abi Thalib gitu ya, sampai kemudian juga menyinggung revolusi Islam Iran dan seterusnya. Nah, kalau yang respon dari Kang Jalal sendiri sebenarnya saya nggak tahu ya. Ini kemarin waktu pembukaan KPI itu Bang Fahri itu mengintrodusir bahwa Kang Jalal itu pernah demo revolusi Islam Iran gitu, anti revolusi Islam Iran itu mungkin itu yang perlu kita klarifikasi sebenarnya ya, informasi dari Bang Fahri itu saya lupa untuk bertanya tentang itu, tetapi ketika di Amerika ya, ketika sekolah di Amerika, tetapi dari catatan yang saya dapat Kang Jalal itu sangat positif melihat Imam Khomeini ya. Bahkan Kang Jalal melihat ada kebersambungan pandangan-pandangan Imam Khomeini dengan Soekarno ya. Yaitu bahwa ada satu semangat yang sama antara Imam Khomeini dengan Soekarno, yaitu semangat anti-imperialisme, lalu kemudian juga semangat melawan penindasan gitu ya, kezaliman gitu ya. Ya, dua hal itulah yang kemudian membuat Kang Jalal mengapresiasi Imam Khomeini, dan juga menurut Kang Jalal
revolusi Islam Iran itu bukan hanya milik orang Iran atau orang Syiah gitu ya, tetapi milik dunia karena dia menyuarakan pembebasan pembebasan masyarakat dari imperialisme begitu ya. Jadi Kang Jalal yang saya tahu tidak sampai mengomentari bagaimana dinamika secara langsung di dalam pemerintahan ya, pemerintahan awal Republik Islam Iran, karena di situ memang kalau kita baca ya dinamikanya kelompok-kelompok kiri, kelompok-kelompok garis keras kiri itu memang disingkirkan ya, seperti misalnya kelompok-kelompok yang fanatik terhadap Ali Syariati. Kebetulan saya menulis tentang Ali Syariati dan istri Ali Syariati itu pernah ditanya oleh wartawan ketika tahun 90-an ya, bagaimana nasib Ali Syariati kalau masih hidup gitu ya di masa pemerintahan Republik Islam Iran. Kata istrinya, ya mungkin dia di penjara juga gitu. Tapi lagi-lagi ya, jadi saya tidak menemukan satu tulisan pun dari Kang Jalal yang mengomentari tentang dinamika penyingkiran kelompok kiri oleh para mula ya di awal-awal pemerintahan Republik Islam Iran. Itu yang pertama. Yang kedua tentang tadi Pancasila ya. Tentang Pancasila, tadi saya sempat menyinggung tentang pandangan Kang Jalal tentang Pancasila. Bagi Kang Jalal tidak ada satupun ya yang bertentangan dari nilai-nilai Pancasila itu dengan Islam. Jadi clear Kang Jalal mengatakan seperti itu. Tetapi menurut Kang Jalal Pancasila itu seperti cek kosong ya. Nah itu harus diisi. Nah siapa yang mengisi itu? Yang mengisi adalah kaum agamawan ya, orang-orang beragama maksud saya. Dengan cara apa? Dengan cara mengobjektifikasi ajaran dan doktrin agama partikular seperti Islam, Kristen dan seterusnya, kemudian ditarik nilai-nilai universalnya. Nah itulah yang nanti akan menjadi tafsir dari Pancasila, sehingga kemudian Pancasila menjadi basis moral bagi orang beragama juga gitu ya. Jadi bukan hanya diklaim oleh para nasionalis, tetapi orang beragama juga merasa memiliki Pancasila. Nah itu jangan sampai terjadi seperti mungkin dalam dinamika perpolitikan kita ya. Pancasila itu diklaim hanya milik dari para nasionalis. Nah kelompok-kelompok Islam itu seharusnya juga merespon dengan mengatakan bahwa ya Pancasila tidak bertentangan dengan Islam dan nilai-nilai universal agama itu juga cocok dengan Pancasila gitu ya. Jadi sehingga kemudian Pancasila menjadi menjadi titik temu dari semua perbedaan-perbedaan. Nah inilah adopsi ya, salah satu adopsi pandangan Kang Jalal dari Cak Nur. Mungkin itu tentang Pancasila. Dan yang terakhir yang ingin saya respon adalah limitasi pemikiran Kang Jalal, apa saja faktor determinannya dan relevansinya. Mungkin beberapa limitasinya misalnya ketika Kang Jalal mengajukan pemikiran tentang agama Madani gitu ya. Dalam pemikiran ini belum banyak dieksplorasi sebenarnya. Tetapi dari dari pemikirannya tentang agama Madani atau Islam Madani katakanlah begitu. Kalau merujuk kepada Rousseau itu kan jadi bermasalah. Karena apa? Karena ketika nilai-nilai agama itu diobjektifkan lalu kemudian dijadikan sebagai dasar negara, itu nanti akan diklaim oleh negara, sehingga kemudian akan terjadi lagi bayangan kita tentang perpolitikan, atmosfer politik di era Orde Baru ya, di mana kemudian tafsir tentang Pancasila katakanlah itu dimonopoli oleh negara, dan yang kemudian berbeda dengan negara itu menjadi ya kalau mengikuti nasihat dari Rousseau ya dilibas saja gitu ya, kelompok kiri atau kelompok kanan ya sudah disingkirkan. Nah ini mungkin yang belum banyak direfleksikan dalam konteks
pemikiran Kang Jalal tentang agama madani ya, dalam akhir pemikiran beliau sebagai seorang nasionalis. Apa faktor determinannya tadi saya sudah kemukakan, ada faktor politik ya, ada faktor wacana dan juga faktor lingkar komunitasnya. Dan yang terakhir mungkin relevansinya banyak hal yang bisa kita singgung, misalnya di catatan akhir saya yang merupakan ringkasan dari buku Zaman Baru Islam Indonesia, itu saya mencatat beberapa hal yang menarik, misalnya konsep konsep tentang Islam dan wacana negara misalnya. Kang Jalal itu mengatakan bahwa ya kalau kita mencari konsep daulah Islamnya dalam Al-Qur'an dan hadis itu adalah perkara sia-sia gitu ya. Lalu kemudian juga tentang pembaruan, dia mengedepankan metodologi yang disebut oleh Kang Jalal sebagai manhaj ta'abudi ala Ali bin Abi Thalib. Beda dengan misalnya yang sering digaungkan ya kalau dalam pembaruan, misalnya kalau kita merujuk pada Munawwir Ghazali atau Canur, itu lebih merujuk ke model Umar bin Khattab ya, yang lebih mengedepankan ro'yi. Jadi pertimbangan rasional ketika kita ingin memperbaharui ya, ingin menginterpretasikan Islam agar adaptif terhadap tantangan dan perkembangan zaman. Kemudian juga pandangan Kang Jalal tentang ilmu pengetahuan ya, menurut Kang Jalal kejayaan Islam itu hanya bisa dengan sains dan teknologi. Banyak tulisan-tulisan Kang Jalal tentang sains, dan umat Islam kalau mau berperan itu bukan hanya mengadopsi tapi membangun suatu epistemologi khas Islam. Dan yang terakhir tentang keadilan sosial, ini juga sangat relevan nanti ya. Dan salah satu pandangannya yang kontroversial adalah tentang melanjutkan ya pemikirannya, merespon pemikirannya dari Amin Rais tentang zakat profesi itu ya. Jadi zakat mal itu kalau Amin Rais kan mengatakan ya 10%, Kang Jalal malah 20%. Nah itu sebenarnya diambil dari konsep humus ya kalau dalam Syiah. Dan zakat profesi ini mungkin bisa dipikirkan oleh mustahid begitu ya, kemungkinan untuk penerapannya. Mungkin beberapa hal ya, beberapa aspek pemikiran Kang Jalal yang mungkin masih bisa relevan dengan konteks sekarang seperti itu. Tapi intinya Kang Jalal itu orang yang sangat optimistis terhadap peran agama di dalam kehidupan kebangsaan dan juga kehidupan umat Islam yang mengalami tantangan-tantangan kekinian. Mungkin itu Mbak Nisa. Oke, baik. Terima kasih Pak Sufi atas tanggapan dari pertanyaannya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Aan. Silakan Pak. Ya, makasih Mbak Nisa. Saya juga tadi udah baca beberapa pertanyaan yang ada di chat juga. Saya coba ringkaskan ya Mbak Nis ya. Ya, silakan tadi Pak. Pertanyaan kelemahan Cak Nur apa? Kalau menurut saya, ini yang kemudian sebetulnya menginspirasi saya nulis disertasi perbandingan Cak Nur dengan Syed Hussein Nasr. Karena Cak Nur ini kan seorang neomodernis yang memang sangat percaya dengan kekuatan akal. Atau sangat percaya dengan, kalau dalam konteks barat ya, logika modernisme atau logika modernitas, logika kemodernan. Cak Nur sangat percaya dengan itu. Sehingga Cak Nur memang menjadi sangat rasional, menjadi sangat logis. Nah, karena Cak Nur sangat rasional dan sangat logis, maka di sana juga kelemahannya menurut saya. Setelah saya membaca perspektif lain yaitu Syed Hussein Nasr. Karena contoh misalnya, Cak Nur itu tidak dengan kritis bahwa masalah akal pun ada persoalan sebetulnya. Dalam artian Cak Nur mengambil begitu saja seakan-akan masalah akal itu atau akal itu tidak ada masalah. Sehingga Cak Nur tidak membedakan misalnya pengertian antara akal, rasio, atau pikiran. Itu Cak Nur tidak membedakan. Pokoknya sama, sami mawon kalau kata orang Sunda mah. Sama aja.
gitu. Aku sami mawon. Orang Jawa ya. Ya, pokoknya gitulah, sama aja. Sama, enggak dibeda-bedain. Nah, ternyata kalau kita membaca perspektif lain, misal perspektif neotradisionalisme Islam seperti Syed Hussein Nasr, bahwa istilah-istilah itu punya perbedaan. Kayak misalnya ketika bicara akal atau intelek bahasa lainnya, itu kaitannya dengan akal yang terhubung dengan Allah. Sehingga unsur spiritual itu ada termasuk di dalam akal itu sendiri. Nah, sedangkan kalau bicara rasio itu tidak ada hubungannya. Rasio itu lebih kalkulatif. Dia tidak kontemplatif atau reflektif. Atau rasio itu tidak ada hubungannya dengan yang ilahi begitu. Nah, di sini Cak Nur nggak membeda-bedakan, Pak. Makanya saya melihat di sini Cak Nur mungkin dianggapnya sama saja. Tetapi justru di sanalah masalahnya. Nah, di disertasi saya mengoreksi Cak Nur dari sisi pandangan itu juga dengan mengutip Syed Hussein Nasr. Termasuk batasan akal, nah itu sama. Karena Cak Nur sangat percaya dengan akal, sehingga seakan-akan ya kebenaran tadi akal dan itu sejalan dengan kebenaran agama. Jadi modelnya itu sangat Ibnu Rus ya, sangat Rusdian gitu, sangat Ibnu Rus. Itu memang khas Cak Nur. Tetapi tadi kelemahannya udah saya jelaskan. Nah, adapun Ibn Taimiyah apa pengaruhnya? Ibn Taimiyah itu pengaruhnya ke tasawuf yang dikembangkan oleh Cak Nur. Jadi kalau teman-teman membaca tasawuf Cak Nur itu kurang simpatik lah dengan model-model tarekat. Coba teman-teman perhatikan deh. Ini Mas Budi jadi sejarah nih. Dulu ada di Paramadina waktu ada KKA itu, kan kita juga ada pengajian ya. Dari jamaah ada yang mengusulkan, Cak, kenapa nggak kita undang aja zikir jamaah atau apa gitu di Paramadina, kayak tarekat gitulah. Tuh Cak Nur malah nggak mau. Jadi kalau jamaahnya mau belajar tarekat sendiri silahkan, tapi bukan di Paramadina tempatnya begitu. Seperti itu. Bahkan saya juga ingat dulu ada seorang sahabat saya, Bapak Sukandi Karim ya, itu nulis buku judulnya Tarekat Nurholisiyah. Cak Nur nggak setuju itu. Sehingga buku itu mesti diganti bukunya. Karena bagi Cak Nur, Cak Nur itu bukan tarekat begitu. Nah, ini saya kira pengaruh dari Ibn Taimiyah. Dan kita tahu Ibn Taimiyah itu memang mengkritik keras lah terhadap gerakan tasawuf begitu. Tetapi bukan berarti Ibn Taimiyah juga menolak spiritualitas. Tetapi spiritualitasnya itu memang individual. Sesuatu yang memang dialami begitu. Jadi bukan sesuatu yang istilahnya itu teoritis, bukan. Sesuai dengan kaidah yang disampaikan beliau, al-haqiqatu fil a'yan, la fil adhan. Jadi hakikat itu ada di alam material, bukan di dalam pikiran. Ini juga yang mendorong kenapa Ibn Taimiyah dipahami oleh gerakan Salafi Wahabi menjadi fondasi mereka. Karena memang memahami ayat-ayat secara harfiah. Tetapi bagi Cak Nur justru Ibn Taimiyah ditarik sebagai salah seorang perintis empirisme di dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau nanya empirisme Islam, maka rujukannya diantaranya ke Ibn Taimiyah. Nah, kira-kira begitulah. Memang Ibn Taimiyah ini tokoh yang unik ya. Dia bisa jadi sangat konservatif, bisa juga menjadi sangat moderat atau bahkan liberal lah, sebagaimana dipahami oleh Cak Nur begitu. Saya kira itu. Tadi ada yang nanya juga tentang sekularisasi. Ya, yang jelas begini teman-teman. Sekularisasi Cak Nur itu bersumber dari tauhid. Jadi beda dengan sekularisasi dalam konteks barat. Karena kalau dalam konteks barat, sekularisasi itu muncul kenapa? Karena memang ada masa-masa pada masa Renaissance itu kan ada Descartes, di mana gerakan pada saat itu gerakannya itu adalah bagaimana mengembalikan rasionalitas masyarakat barat seperti Yunani dulu. Kira-kira begitu. Dengan gerakan-gerakan pencerahan-pencerahan pada saat itu. Ditopang juga oleh konsep-konsep yang dikembangkan oleh Isaac Newton dan lain sebagainya. Sehingga gerakan-gerakan yang berkembang pada masa modern itu ya memang sekularisasi. Tetapi sekularisasinya bukan berdasarkan konsep tauhid sebagaimana Cak Nur. Makanya kalau Cak Nur sih kira-kira kita itu menjadi sekuler bukan karena kita ikut barat. Tetapi karena ajaran Islam itu mengajarkan tauhid. Di mana Allah itu sakral. Selainnya itu sekuler. Begitulah.
Ya, jadi gitu logika yang memang dikembangkan oleh Cak Nur. Terakhir dari saya, apakah Cak Nur pernah bicara mengenai beliau gurunya siapa? Ibn Taimiyah apa Fajrul Rahman? Dua-duanya, pengaruhnya dari dua-duanya. Ya kalau Fajrul Rahman guru waktu beliau di Chicago University, sedangkan Ibn Taimiyah itu memang objek penelitian beliau gitu. Dan sebetulnya tasawufnya Cak Nur itu lebih dekat dengan Buya Hamka lah, tasawuf modern lah. Jadi tasawuf modern itu lebih dekat ke sana. Terakhir, apakah Cak Nur bicara ekonomi Islam dan bagaimana beliau bicara itu? Saya nggak tahu, mungkin Mas Budi lebih tahu. Tapi yang jelas Cak Nur itu memang mewanti-wanti semua penggunaan istilah-istilah Islam. Artinya apapun organisasi, apapun istilah, apakah sains Islam, apakah ekonomi Islam, itu harus tidak sampai kita kemudian mensakralkannya. Karena ketika kita mengimplementasikan misal ekonomi Islam, toh yang kita implementasikan juga itu sebetulnya sangat duniawi saja sebetulnya. Jadi perkara-perkara yang urusan sama duniawi saja. Kira-kira itu yang dikembangkan oleh Cak Nur. Saya kira itu cukup dari saya, Mbak Nisa, sekaligus menanggapi beberapa yang ditanyakan tadi di grup. Terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Nisa. Baik, terima kasih Pak A dan Pak Suki atas jawaban dari beberapa pertanyaan-pertanyaannya. Selanjutnya kita masih tersisa sekitar 15 menitan untuk menuju kepada penutupan gitu. Ada 5 yang masih raise hand dan stay raise hand dari tadi. Barangkali kita bisa langsung ya Pak. Nanti bisa ditanggapi seperti tadi. Sekalian merangkum begitu dan closing statement. Saya persilahkan secara singkat saja untuk menyampaikan tanggapan ataupun pertanyaannya. Silahkan Pak Nuruddin. Halo Mbak Dea, bisa dengar? Bisa, halo? Saya Nisa. Bisa. Terima kasih. Pertanyaan saya singkat saja Mas Aan. Tadi dikatakan bahwa Nurholis Majid itu punya seni estetik yang Arabis ya. Itu kok saya lihat sangat Faruqian sekali. Itu gimana sumbernya? Nurholis Majid nulis tentang Arabis itu. Nanti tolong ditanggapi. Ini singkat juga kepada Mas Subhi. Saya mau tanya Mas Subhi, kenapa tiba-tiba Jalaluddin Rahmat itu kok nulis banyak buku tentang psikologi ya, psikologi kematian, psikologi agama. Itu apa ya yang mendasarnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Nuruddin atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Darwis Sakin, singkat saja Pak, silakan. Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Untuk Pak Subhi, begini Pak, saya hanya ingin mencocokkan kesimpulan dari beberapa buku Kang Jalal yang sempat saya baca, Islam Alternatif, Islam Aktual, Membuka Tirai Kegaiban, Meraih Cinta Ilahi, Rindu Rasul, dan segala macam. Ada beberapa tulisan-tulisannya yang menurut penilaian saya bersumber dari interaksi beliau dengan Perserikatan Muhammadiyah ketika dia aktif di Perserikatan Muhammadiyah. Tetapi karena ruang geraknya terbatas di dalam Perserikatan Muhammadiyah, maka dia mencoba mencari ruang baru untuk mengaktualisasikan pemikiran-pemikiran keislamannya. Itulah barangkali mengapa dia sampai berkolaborasi dengan tokoh-tokoh pemikir Islam, diantaranya Nurholis Majid dan tokoh-tokoh yang lain di Madinah. Tetapi sepanjang yang saya alami, sepanjang saya amati dari buku-buku tersebut, saya ingin mengatakan bahwa sebenarnya Kang Jalal adalah kader ideologis Pak Kiai Ahmad Dahlan. Pada puncak pemikiran Kiai Dahlan yang saya pahami adalah mencerahkan melalui gerakan pendidikan yang kemudian membebaskan kaum mustadafin dengan mendirikan panti asuhan, gerakan ekonomi. Kemudian di dalam pemikiran-pemikiran Kiai Kang Jalal itu juga yang dibahas, meskipun beliau tidak mengatakan bahwa ini bersumber dari Pak Kiai Ahmad Dahlan. Tetapi saya ingin mengatakan bahwa proses perjalanan intelektual Kang Jalal di dalam Muhammadiyah
sedikit banyaknya dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pertanyaan saya, apakah kesimpulan saya ini bisa dibenarkan seperti itu atau ini terlalu dini untuk mengatakan seperti itu? Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Darwis. Selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Ariskal dan kemudian Pak Aktobi juga Pak Wahyudi nanti. Oke, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung saja terkait dengan mungkin Mas Budi dalam bukunya itu Reorientasi Pembaruan Islam. Konsep Nurholis Majid yang menawarkan bahwa beberapa poin terkait dengan sekularisasi, pluralisme dengan liberalis. Ini tawaran yang kemudian dibangun atau ditawarkan oleh Nurholis Majid. Ada beberapa kelompok yang kemudian menolak konsep-konsep seperti itu. Semisalkan, mohon maaf ya, sebelumnya ada kelompok Islam Kiriya dari kelompok Wahabi, dan salah satunya juga dari Majelis Ulama Indonesia. Mungkin ini lagi dari Mas Budi. Pertanyaan saya langsung saja, apakah dalam soal konsep itu yang kemudian ditawarkan oleh Nurholis Majid hari ini sudah selesai ataukah belum? Karena kita masih dalam berhadapan dengan konflik beragama. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Selanjutnya Pak Aktobi, silahkan Pak. Ya, terima kasih Mbak Nisa. Terima kasih Pak Budi, Pak Aan dan Pak Sufi. Tadi saya mendengar dari Pak Aan, saya agak tertarik dengan istilah demetologisasi yang dipahami Cak Nur. Saya mau konfirmasi sekaligus mohon tanggapan, apakah konsep demetologisasi yang diadopsi Cak Nur itu ada hubungannya dengan demetologisasi yang diusung Rudolf Bultmann ya. Rudolf Bultmann dengan demetologisasi yang itu mengarah kepada kitab suci. Cuman demetologisasi Bultmann justru bagi saya itu mengukuhkan mitos sebagai cara pandang masyarakat masa lalu, sementara demetologisasi Nurholis Majid justru ingin membuang mitos gitu dari fenomena beragama atau fenomena kemasyarakatan itu. Apakah istilah itu memang khas Cak Nur atau memang beliau terinspirasi dari itu kemudian membalikan makna itu? Yang kedua, mohon tanggapan juga mungkin dengan Pak Sufi juga ya. Pandangan Cak Nur tentang kausalitas ya. Jadi tadi kan disebutkan Cak Nur itu percaya bahwa alam itu bekerja dengan hukum-hukumnya gitu. Nah, apakah hukum-hukum itu menafikan unsur transendental yang bisa mencampuri hukum-hukum alam gitu? Itu kan ada kaitan dengan persoalan kalau dalam Islam kan ada mukjizat yang macam-macam itu yang seakan-akan itu ahistoris kira-kira, dan itu simbolik saja. Mohon tanggapan, terima kasih. Terima kasih Pak Aktobi atas pertanyaannya. Selanjutnya terakhir silahkan Pak Wahyudi Hamid, singkat saja ya Pak. Pak Wahyudi Hamid, apa masih bergabung? Sudah terwakili tadi, sebagian sudah terjawab. Oh, oke, baik. Ya, siap. Langsung saja berarti ya Pak. Kita langsung mendengarkan. Pertanyaan di chat juga, ada di chat. Ya. Baik, silakan. Ada di chat Bu, Mbak Inisa, saya punya pertanyaan ada di chat, silakan. Oke, baik. Terima kasih Pak Wahyudi Hamid. Kita langsung saja mendengarkan tanggapan dan respon dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk dari 4 penanya tadi ya Pak. Barangkali mohon maaf sebelumnya, pasti juga tidak cukup waktunya karena saya menyediakan waktu 5 menit untuk Pak Aan dan juga Pak Sufi masing-masing 5 menit untuk bisa menanggapi dari beberapa pertanyaan tadi, dan barangkali juga bisa dibagi sesuai dengan apa yang disampaikan materinya. Silahkan, saya persilahkan terlebih dahulu kepada Pak Aan dan sekaligus mungkin closing statement ya. Pak Subi boleh nitip Pak Subi dulu Bu. Oke, baik. Silakan Pak Sufi. Ya, baik Mbak Nisa. Jadi yang pertama dari Mas Nurudin tadi tentang mengapa sih Kang Jalal ini kok banyak nulis juga tentang psikologi. Memang dia punya latar akademik juga
selain ilmu komunikasi itu psikologi ya. Ketika di Amerika beliau belajar itu ya, belajar psikologi. Karena itulah banyak tulisan-tulisan Kang Jalal itu tentang psikologi ya. Dan juga tulisan Kang Jalal tentang psikologi itu bukan hanya tentang tadi itu kaitannya psikologi. Yang paling legend itu kan bukunya Psikologi Komunikasi ya. Itu sangat sangat laku sekali ya, dicetak banyak psikologi agama itu. Psikologi agama juga ya, psikologi iya. agama, psikologi komunikasi gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar psikologi sebagai suatu disiplin ilmu, tetapi psikologi yang praktis nanti digunakan oleh Kang Jalal dalam analisis-analisis yang berhubungan dengan sikap keberagamaan gitu ya. Oleh karena itu misalnya di buku Meraih Cinta Ilahi misalnya, di situ Kang Jalal ketika menjelaskan hadis tentang inna abdi dzonnibi gitu ya, itu beliau mengutip para psikolog di situ. Jadi Kang Jalal memang punya latar akademik psikologi, lalu kemudian mempraktekannya dalam komunikasi, dalam analisis agama, dan juga dalam menjelaskan spiritualitas gitu ya. Itu untuk Mas Nuruddin. Untuk Mas Darwis tadi, apakah kalau disimpulkan misalnya Kang Jalal itu mengikuti apa yang dibayangkan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan secara ya mungkin persentuhan Kang Jalal dengan Muhammadiyah itu mungkin ada sisi itunya ya. Ada sisi pengaruhnya juga ya dalam membentuk formasi intelektual beliau gitu ya. Tetapi apakah kemudian ada pengaruh dari pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan ya secara khusus begitu? Saya tidak menemukan teks tentang itu ya. Karena itu saya tidak terlalu bernyali untuk menyimpulkan bahwa Kang Jalal mengikuti atau terpengaruh langsung oleh pemikiran Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu ya. Bahwa kemudian Muhammadiyah itu membentuk formasi intelektualnya iya, tetapi secara khusus dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan itu saya sendiri tidak menemukan teksnya, dan dari perbincangan-perbincangan juga saya tidak menemukan itu. Kemudian saya pikir untuk saya hanya itu ya yang ditujukan untuk saya terkait dengan pemikiran Kang Jalal. Sebagai closing statement mungkin kita belajar dari seorang Kang Jalal bahwa pemikiran itu memang bermetamorfosis, selalu berubah ya. Jadi ada seorang pemikir abad pencerahan mengatakan bahwa seseorang yang tidak pernah mengubah pemikirannya, sesungguhnya dia tidak pernah berpikir sama sekali gitu ya. Jadi Kang Jalal memberikan contoh kepada kita, ini para kader pemikir Islam Indonesia, untuk terus mendorong pemikiran kita sampai batas terjauh dari pertanyaan-pertanyaan kuriositas kita yang mungkin itu akan bermanfaat bagi kehidupan beragama, kehidupan bangsa kita ya, dalam konteks pengembangan intelektual di negeri ini. Mungkin itu Mbak Nisa. Oke, Mbak Nisa, aku tanggapi ya yang tadi pertanyaan buat saya. Tadi ada yang nanya referensi bukunya apa. Pertama untuk yang menanyakan istilah apakah dipengaruhi Rudolf Bultmann atau tidak ya tentang demitologisasi, itu silakan baca di kata pengantar Cak Nur untuk buku Islam Doktrin Peradaban. Nah itu di halaman 28 Cak Nur memberi judul langsung dengan istilah demitologisasi dan memang tidak mengutip langsung. Tapi istilahnya memang istilah Cak Nur dengan demitologisasi Pak Aktobi. Jadi Pak Aktobi mungkin bisa lihat di sini Pak ya, di kata pengantar Cak Nur mengenai Islam, Doktrin, dan Peradaban. Ini bukunya. Kemudian tadi Mas Nuruddin Akbar bukan ini? Mas Nuruddin. Nah ini ya, betul. Mas Nuruddin, suaranya agak beda. Mas Nuruddin mungkin baca buku, ini fotokopian, tapi yang aslinya mungkin bisa didapatkan juga. Kaki Langit Peradaban Islam, itu ada di bab mengenai, saya baca dulu,
mengenai masjid atau kaligrafi. Nah, itu boleh dibaca nih, Mas, di halaman ini, Mas. Jadi di buku Ya, Kaki Langit Peradaban Islam itu ada membahas tentang tadi Arabes dan lain sebagainya. Kemudian tadi juga ada yang nanya mengenai tahu dari mana mengenai sekularisasi bukan sekularisme. Silakan baca buku Islam, Kemodernan dan Keindonesiaan. Itu banyak, ada beberapa bab yang membahas tentang ide mengenai resekularisasi bukan sekularisme. Silakan di bagian keempat itu bisa dibaca di buku ini. Ya, saya kira itu buku-bukunya emang lengkap, Cak Nur. Jadi kita bisa merujuk. Mungkin saya coba tanggapi sedikit saja. Apakah Cak Nur masih kontekstual? Ini kan ada bertanya ke saya begitu ya. Saya pikir ya, Cak Nur masih kontekstual. Apalagi di dunia politik. Di saat orang gampang sekali terprovokasi oleh politik identitas, maka sebetulnya kita mesti membaca Cak Nur. Karena toh politik identitas, walaupun mengatasnamakan agama, tetap itu ada kepentingan individu, ada kepentingan kelompok, dan tetap saja bersifat duniawi juga gitu. Sehingga kita bisa menjadi kritis lah ketika ada gerakan-gerakan politik identitas semacam itu. Saya kira itu terkait terakhir masalah kausalitas ya. Masalah kausalitas nih. Pak Aktobi juga yang nanya ya. Waduh, Pak Aktobi. Ini agak panjang nih. Mas Budi mungkin bisa bantu jawab yang kausalitas. Tapi yang jelas Cak Nur ini karena beliau mazhabnya itu adalah mazhab Asy'ari ya. Saya nggak tahu ya berubah atau tidak begitu. Tapi memang mengikuti Asy'ari. Tapi saya nggak tahu nih, saya belum ketemu referensinya yang kausalitas ini. Tapi yang jelas tidak mengikuti Mu'tazilah ya. Apa itu Asy'ari? Bahwa meskipun ada kausalitas, Pak Aktobi, tapi tetap penentu hukumnya itu adalah Allah. Ya kan begitu. Jadi bukan terpisah menjadi hukum objektif, tetapi dia kalau bahasa filsafat moralnya menjadi hukum subjektif. Artinya tergantung subjek Allahnya. Jadi kalau Allah menghendaki nggak berlaku, ya nggak berlaku. Kenapa kausalitas berlaku? Ya ada Allah yang tetap mengizinkan hukum itu berlaku. Itu Asy'ariyah demikian. Saya kira itu dari saya, dan teman-teman belajar terus semuanya. Dan ini banyak senior saya juga di sini. Terima kasih sudah menyimak. Mas Budi, terima kasih banyak Mas Budi sampai selesai. Mas Subi dan Mbak Nisa, terima kasih banyak. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nisa suaranya. Mohon maaf, terima kasih kepada dua narasumber kita sore hari ini yang sudah menyampaikan materinya, dan tentunya tidak cukup ya di 2 jam kita diskusi pada malam hari ini untuk bisa merangkum seluruh pemikiran-pemikiran dan menjawab tentunya di beberapa pertanyaan-pertanyaan yang hadir pada sore hari ini. Tetapi kita bisa lanjutkan di pertemuan berikutnya untuk beberapa pertanyaan yang barangkali belum terjawab atau belum terjawab sepenuhnya. Nanti di pertemuan berikutnya Pak Budi juga akan menanggapi, karena pada sore hari ini kita juga sudah mepet waktu, juga Pak Budi sedang kurang fit. Jadi kita bisa lanjutkan ke forum berikutnya. Di tanggal 15 kita ada pemikiran Abdurrahman Wahid dengan pembicara kita Ridwan Arif PhD di minggu berikutnya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada 2 narasumber, Bapak Dr. Aan Rukmana juga Bapak Dr. M. Sugi Ibrahim, juga tadi sempat hadir dari awal sampai akhir Bapak Budi Munawar Rahman. Saya ucapkan terima kasih. Juga saya ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan kader pemikir Islam Indonesia angkatan kedua yang pada sore hari ini dan sampai hari ini di pertemuan kelima, kalau nggak salah, masih tetap mengikuti beberapa kajian-kajian yang diadakan oleh KPII angkatan kedua ini, yang tentunya diselenggarakan, kami informasikan lagi, diselenggarakan oleh Lembaga Studi Agama dan Filsafat atau LSAF dan juga Universitas Paramadina. Saya Nisa mohon undur diri, sampai bertemu lagi di forum KPII berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nisa. Terima kasih Aan, Subi. Ya, terima kasih Mas.